Bab 641. Iya nih, sudah terlalu lama sejak dia bertemu lawan seperti itu. Meskipun ia belum menganggap Tang Wulin dan rekan-rekannya sebagai lawan yang layak, mereka setidaknya paling dekat dengan menjadi lawannya. Proses pertandingan tim Ye Xinglan dan Su Lizi benar-benar berjalan lancar. Su Lizi berdiri di sisi arena dengan canggung ketika Ye Xinglan melawan dua musuh sendirian. Ilmu pedangnya sempurna. Kecemerlangan yang ditampilkan oleh Star God Sword mengakhiri pertandingan ini lebih cepat dari pertandingan tim sebelumnya Yue Zhengyu. Pertandingan Xie Xie dan Yuanen Yehui juga sama mudahnya. Mereka mengalahkan lawan mereka tanpa banyak bertengkar. Keempat tim dari Shrek Academy memenangkan putaran pertama pertandingan grup kecil. Shrek Academy menjadi lebih dikenal setelah itu. Segala macam laporan berita tentang mereka berada di tajuk utama berturut-turut. Ungkapan, "Serigala ada di sini," muncul di semua media cetak Star Luo City. Dai Tianling memandangi anak-anaknya yang duduk di sebelah kanan sambil tersenyum. Suasana hatinya sedang baik. Urusan nasional melelahkan yang membuatnya sibuk sehingga ia jarang punya waktu untuk liburan dan hiburan. Namun, dia adalah seorang pria dengan nilai-nilai keluarga yang kuat yang menghargai makan bersama dengan anak-anaknya. Kadang-kadang, dia akan meratap karena menjadi tua tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa terima kasih dan kehangatan dari keluarganya ketika dia melihat mereka tumbuh setiap hari. Itu adalah pangeran keempat Dai Yuyan dan putrinya Dai Yuner yang menemaninya saat dia makan hari ini. Dai Yuyan tenang dan penuh kekaguman serta rasa hormat kepada ayahnya. Di sisi lain, Dai Yuner tidak bisa menyembunyikan emosinya dan sering terlihat cemberut pada bibir merahnya yang mungil. Siapa yang membuat geram putri kecil kita? Dai Tianling tidak bisa menahan tawa. Dai Yuner tidak mengucapkan sepatah kata pun karena dia mengaduk-aduk makanan di mangkuknya dengan sepasang sumpit. Dai Tianling tertawa dan berbicara, "Kamu sibuk dengan kompetisi baru-baru ini. Tidak ada yang membuat masalah di istana, jadi semua orang bertanya-tanya tentang suasana tenang yang tidak normal di istana. Semua orang merasa gelisah karena kehadiranmu dan merindukanmu Trik Jenaka. Kaulah yang membiasakan kita dengan ini. Apa yang akan kita lakukan ketika kamu menikah di masa depan?" Petik 2. Ayah, Dai Yuner lebih cemberut, wajahnya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Dai Tianling tidak bisa menahan tawa keras saat melihatnya. Dai Yuyan juga tidak bisa menahan senyum. Yuner adalah seorang putri liar. Dia telah menciptakan begitu banyak masalah sehingga istana tidak pernah damai. Namun, semua orang memanjakannya. Bahkan Dai Tianling jarang menegurnya. Dai Tianling tersenyum dan berkata, "Menilai penampilan Anda, apakah kompetisi tidak berjalan mulus?" Dai Yuner menggelengkan kepalanya. Ini berjalan agak lancar, hanya saja semuanya berjalan terlalu lancar untuk siswa Akademi Shrek itu. Kita akan membiarkan mereka merasakan kekuatan kita cepat atau lambat. Dai Tianling telah memperhatikan Akademi Shrek selama ini. Dia berbalik dan melihat ke arah Dai Yuyan setelah mendengar itu. "Yuyan, bagaimana menurutmu pasukan tempur Akademi Shrek?" Dai Yuyan tidak terkendali seperti saudara perempuannya. Dia berbicara dengan penuh hormat, "Ayah, Akademi Shrek memiliki tim yang agak kuat. Murid-murid mereka memiliki spesialisasi mereka sendiri dalam teknik pertempuran dan jiwa bela diri. Jika kita membandingkan kekuatan kita dengan kekuatan mereka, masih ada celah antara Akademi Shrek dan Monster Academy. Jangan khawatir, kami pasti akan berusaha keras untuk menang dan menyingkirkan mereka di kompetisi." Petik 2. Dai Tianer lebih serius ketika dia berbicara dengan putranya. "Kita tidak hanya perlu mengalahkan mereka, kita juga harus menemukan masalah dengan kalian semua. Jangan lupa bahwa anggota tim Shrek Academy memiliki usia rata-rata hanya 15 tahun yang lebih muda dari usia rata-rata tim Anda 5 tahun dan mereka mampu mencapai hasil yang sangat baik. Apakah ada di antara Anda yang mampu mencapai apa yang mereka miliki di usia mereka?" Petik 2. Dai Yuyan mengerutkan kening. Dia tampak sedih dan tidak berbicara. "Ayah, kamu bias. Aku juga 15 tahun. Kekuatan rata-rata mereka tidak sekuat kita. Tunggu saja dan lihat. Aku akan membuat Tang Wulin membayar. Selain itu, saudara Long Yue sendiri yang mampu menghancurkan mereka semua." Dai Yuner berbicara dengan keras kepala. Jelas bahwa Dai Tianling merasa tidak berdaya ketika dia menghadapi putrinya. Dia tertawa dipaksakan saat dia berbicara, "Kamu gadis kecil yang konyol. Jangan terlalu sombong. Tapi, aku sebenarnya lebih nyaman dengan kehadiran Long Yue. Hanya itu, Yuyan, kamu harus mengingatkannya.
Anak itu pandai dalam segala hal kecuali untuk mengendalikan diri ketika dia memasuki pertempuran. Dia tidak boleh menyakiti pihak lain. Lagi pula, mereka mewakili Federasi Benua Douluo. Petik 2. Ya, ayah. Aku akan mengingatkan saudara Long tentang itu, Dai Yuyan buru-buru menjawab. Dai Tianling tersenyum ketika berkata, saya punya seseorang untuk menilai kemampuan Tang Wulin hari ini. Kebetulan saya bisa menjelaskannya kepada Anda. Dai Yuner langsung bersemangat setelah mendengar kata-kata ayahnya. Dia menatap ayahnya dengan penuh perhatian. Dai Tianling menjelaskan, kekuatan jiwa Tang Wulin harus berada pada peringkat sekitar 43 yang merupakan pandangan semua orang. Namun, kekuatan jiwanya sangat berbeda dari orang biasa. Tingkat kejenuhan kekuatan jiwanya jauh melebihi guru jiwa biasa lainnya. Di pada saat yang sama, kekuatannya diberkati dengan anugerah alam yang tidak biasa yang membuatnya sangat kuat. Dia memiliki pertahanan yang kuat dan mengandalkan kekuatannya untuk mencapai kemenangan di hampir setiap pertandingan. Petik 2. Cincin jiwa emasnya harus serupa dengan cincin jiwa, namun itu bukan kemampuan cincin jiwa sejati. Menurut penilaian, sangat mungkin bahwa itu berasal dari kekuatan garis keturunan. Dia harus memiliki bentuk tertentu dari garis keturunan yang kuat. Ini juga bentuk garis keturunan ini yang memberi Hua Lantang kesulitan besar hari ini yang mengakibatkan kegagalannya. Petik 2. Pada saat yang sama, kamu harus memperhatikan jiwa bela diri juga. Jiwa bela diri Tang Wulin sangat istimewa karena tampaknya merupakan bentuk tanaman anggur. Meskipun demikian, tidak ada jiwa bela diri lain yang mirip dengan tanaman merambat yang dia dapat sulap. Tidak ada bentuk lain dari kekuatan anggur yang sebanding dengan miliknya. Dengan demikian, analis kami berpikir bahwa ini adalah varian dari jiwa bela diri. Alasan variansnya mungkin terkait dengan garis keturunannya. Sejauh ini, varian jiwanya tidak melepaskan skill jiwanya. Itu senjata rahasianya. Selain itu, karena dia berasal dari Akademi Shrek, tidak mungkin baginya untuk memiliki satu set lengkap armor pertempuran satu kata karena basis kultivasinya, dan usia, tetapi mungkin baginya untuk memiliki beberapa baju zirah pertempuran. Anda perlu memperhatikan ini juga. Bahkan Long Yue seharusnya tidak diizinkan untuk memecatnya. Siapapun yang mampu menjadi perwakilan dan kapten siswa seperti Tang Wulin tidak sesederhana yang terlihat. Petik 2. Dai Yulian mengangguk. Ayah, kau benar. Bahkan saudara Long telah menyebutkan bahwa Tang Wulin mungkin sama dengan dia jika usianya sama. Namun, basis budidaya Tang Wulin dapat dianggap sebagai tingkat menengah atas untuk usianya. Masih ada celah yang cukup antara dia dan jenius tak tertandingi Long Yue. Petik 2. Dai Tianling mengangguk dengan lembut. Hubungan antara kamu dan Long Yue sangat penting jadi lakukan yang terbaik untuk mempertahankannya. Semua orang sangat mengaguminya. Aku berharap dia tidak hanya menjadi Master Armor pertempuran 4 kata di masa depan tetapi untuk menjadi dewa pertama Monster Academy dalam sejarah. Petik 2. Ekspresi Dai Yuyan dan Dai Yuner berubah menjadi hikmat setelah mendengar kata dewa. Ada rasa kerinduan meskipun kesungguhan mereka. Dai Tianling melirik putrinya. Bagaimana hasilnya dengan kamu dan Long Yue sebagai sebuah tim? Dai Yuner cemberut. Membosankan. Beberapa lawan langsung menerima kekalahan mereka. Bahkan mereka yang berani melawan kita, Brother Long melawan mereka sendirian. Aku tidak punya hal lain untuk dilakukan, jadi itu membosankan. Dai Yuyan tidak dapat menahan diri untuk berbicara, kamu tidak tahu bagaimana menghargai hal-hal baik dalam hidup. Ada banyak orang yang ingin berada di tim Brother Long. Kamu, di sisi lain. Dai Yuner menjulurkan lidah padanya. Aku tidak peduli. Bagaimanapun, kalian semua akan memukuli Tang Wulin untukku, atau aku tidak akan menyukai kalian semua lagi. Dai Yuyan menggelengkan kepalanya tanpa daya, sementara Dai Tianling tertawa. Kelompok orang-orang Akademi Shrek dalam suasana riang kembali dari kemenangan mereka. Cara terbaik untuk merayakannya adalah makan dan minum sebanyak mungkin. Kapten, jangan makan terlalu banyak. Kamu sudah menghabiskan semua hidangan. Lizzie, bisakah kamu berhenti bertengkar dengan Kapten tentang makanan? Tang Wulin berubah menjadi rakus. Dia memiliki makan di bawah kendali untuk waktu yang lama sampai terobosannya ke segel lapisan kelima yang membawa makannya yang rakus. Ini adalah insiden pahit. Tang Wulin tiba-tiba merasakan ketidakhadiran Guru Muye. Ketika Guru Muye ada di sekitar, dia tidak membutuhkan banyak makanan karena Muye selalu bisa memberinya beberapa makanan bergizi super. Bukan hanya makanan yang baik untuk tubuhnya,
tetapi dia juga tidak perlu makan banyak. Dia paling maju dalam kemampuan fisiknya selama berada di kapal. Meskipun korps diplomatik menerima makanan dan jatah terbaik, itu tidak ada bandingannya dengan bahan-bahan harta surga dan bumi. Dia tidak tahu di mana Guru Muye berada, tetapi akan bagus jika dia akan segera kembali. Itu latihan yang sulit di bawah Muye tetapi hasilnya seketika. Selain itu, selalu ada makanan lezat yang tersedia. Hei, apakah kamu menyadari bahwa Guru Wu tidak terlihat di mana-mana baru-baru ini? Begitu juga Penatua Kai. Kami belum melihat mereka berdua untuk sementara waktu. Tiba-tiba Su Xiaoyan bertanya. Bab 642, Keberuntungan yang Menentang Surga. Dari memikirkan gurunya Muye yang hilang, terpikir oleh Tang Wulin bahwa Guru Wu belum ada. Dia muncul pada satu kesempatan itu di awal kompetisi, tetapi dia tidak memberikan panduan tentang taktik pertempuran kepada siapapun. Tang Wulin menjawab, aku akan bertanya. Dia mengeluarkan komunikator jiwanya yang diberikan oleh pihak berwenang ketika mereka tiba di Star Luo Empire. Dia memutar nomor Wu Zhangkong. Apa yang sedang terjadi? Untuk beberapa alasan aneh, ketika Tang Wulin mendengar suara tanpa emosi Wu Zhangkong di ujung telepon, hatinya terasa hangat. Setidaknya, Guru Wu baik-baik saja. Guru Wu, kami telah sibuk dengan kompetisi baru-baru ini. Hasil kami baik sampai sekarang. Apakah Anda ingin memberi kami beberapa saran tentang taktik pertempuran? Tang Wulin bertanya. Wu Zhangkong terdiam beberapa saat sebelum dia menjawab, kami akan membahas lebih lanjut ketika kalian semua berada di putaran final. Tidak ada banyak yang disarankan untuk Anda dalam pertandingan round robin. Dia menutup telepon tanpa mengucapkan selamat tinggal. Jadi, apa yang dikatakan Guru Wu? Yue Zhengyu bertanya. Tang Wulin mengulangi kata-kata Wu Zhangkong. Su Xiaoyan terkikik. Guru Wu benar-benar tidak bertanggung jawab. Bagaimana dia bisa memperlakukan kita dengan cara ini? Seberapa besar kepercayaan dirinya pada kita? Yuanen Yehui berbicara seolah-olah dia tenggelam dalam pikirannya. Saya pikir ini menunjukkan kepercayaan Guru Wu pada kita. Dia ingin kita tidak terlalu bergantung padanya. Masuk akal, Xie menyela. Yue Zhengyu mengerucutkan bibirnya. Kamu akan berpikir bahwa apapun yang dikatakan atau dilakukan Yuanen Yehui masuk akal. Xie tidak merasa ofensif. Bahkan, dia menjawab dengan bangga, jadi. Yue Zhengyu menghela nafas. Yuanen, aku pikir pria yang tidak jantan tidak pantas untukmu. Aku akan membunuhmu. Xie menerkam Yue Zhengyu dan mencekiknya. Yue Zhengyu melakukan putaran dan melemparkan Xie. Xie sama sekali bukan pertandingan Yue Zhengyu ketika membandingkan kekuatan mereka. Yuanen bahkan tidak repot-repot melihat mereka berdua bergulat. Aku kenyang. Aku kembali dulu. Aku juga kenyang. Ye Xinglan berdiri. Yuanen berkepala dingin, sementara Ye Xinglan menyimpan lebih banyak untuk dirinya sendiri tetapi keras kepala. Kalau tidak, keduanya sama-sama mirip. Tang Wulin berbicara, kita harus bekerja keras tanpa bimbingan Guru Wu. Lawan di pertandingan berikutnya akan kuat, tetapi kita akan sama kuatnya jika tidak lebih kuat. Di hotel, Wu Zhangkong berdiri di depan jendela dan melihat ke kejauhan. Wajahnya tenang ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, kalian semua mungkin tahu bahwa aku tidak punya banyak hal untuk diajarkan kepadamu. Kamu harus terus berjalan di jalan sendirian. Ini adalah satu-satunya cara untuk maju. Pasukan Shrek berhasil melewati babak pertama dari pertandingan 2 lawan 2 dan 7 lawan 7. Kompetisi grup pertandingan individu akan segera dimulai. Para peserta sibuk memeriksa daftar grup mereka. Tang Wulin menemukan bahwa ada lawan yang perlu dia perhatikan dalam kelompoknya. Itu adalah Pangeran keempat Dai Yuyan. Dia juga dikenal sebagai Raja Harimau Dai Yuyan dari Eight Heavenly Kings Monster Academy. Yue Zhengyu merasa tidak nyaman karena ada lawan yang tidak ingin dia temui di kelompoknya. Itu adalah Raja Naga Long Yue. Kebetulan dia berada di kelompok yang sama dengan Long Yue. Kamu akan baik-baik saja. Ini hanya pertandingan grup bukan. 4 individu terakhir dari pertandingan grup akan melanjutkan ke babak berikutnya. Kamu dapat memilih untuk menyerah pertandingan melawan Long Yue sebagai pilihan terakhir. Mungkinkah Anda takut ketinggalan di babak berikutnya? Ternyata menjadi schadenfreude untuk Xie ketika dia melihat daftar grup Yue Zhengyu. Yue Zhengyu berbalik dengan ekspresi serius yang belum pernah terlihat sebelumnya. Para peserta dari klan Malaikat Suci diizinkan untuk gagal tetapi bukan kita. Aku akan memverifikasi kekuatan Long Yue atas nama semua orang. Xie membelalakkan matanya.
Kamu tidak serius, kan? Yue Zhengyu memutar matanya. Apakah kamu pikir aku bercanda? Bukannya kita belum pernah bertemu lawan yang kuat sebelumnya. Bagaimana kamu bisa begitu yakin aku akan kalah? Xie memberi Yue Zhengyu jempol. Ini pertama kalinya kamu bertingkah seperti laki-laki. Namun, kupikir aku akan melakukan hal yang sama jika aku jadi kamu. Sialan, pergilah. Jangan coba mengaitkanku denganmu. Baiklah, jangan bertengkar lagi. Zhengyu, apakah kamu benar-benar akan menantang Long Yue? Tang Wulin bertanya dengan suara kasar. Yue Zhengyu mengangguk. Jika aku sengaja menghindarinya untuk pertemuan pertama kami, bagaimana aku bisa memandang lawanku yang lain di mata? Mungkin menakutkan untuk kalah, itu bahkan lebih menakutkan untuk kehilangan keberanian. Bagus, aku punya kamu kembali. Su Xiaoyan mengayunkan tinjunya ke arahnya dengan keras. Yue Zhengyu tersenyum. Matanya sangat cerah. Dia hanya Long Yue, bukan? Jadi bagaimana jika dia jenius? Mungkin aku jenius juga. Petik 1. Babak pertama pertandingan grup kecil resmi dimulai. Pembentukan pertempuran masing-masing kelompok kecil di babak penyisihan telah direncanakan dan ditampilkan sebelum kompetisi. Kelompok Shrek Academy menduga bahwa semua orang akan baik-baik saja kecuali untuk kelompok Yue Zhengyu. Lawan putaran pertamanya adalah Long Yue. Ini hanya keberuntunganmu. Apakah kamu menghabiskan terlalu banyak waktu dengan kapten baru-baru ini? Xie berkumpul di sebelah Yue Zhengyu dan berbisik. Yue Zhengyu mengerutkan kening. Bagaimana mungkin dia tidak stres mengetahui bahwa dia akan menghadapi Long Yue? Semua orang menonton pertandingan Long Yue sebelumnya. Pesaing ini menakutkan. Dia jelas lebih kuat dan lebih kuat dari semua lawannya. Dia belum melepaskan jiwanya dalam pertandingan kompetitif sejauh ini. Ya, Long Yue bahkan belum melepaskan jiwa bela dirinya sejak awal kompetisi sampai sekarang, namun ia benar-benar mengalahkan musuh-musuhnya. Dengan demikian, pasukan Shrek tidak tahu kekuatan jiwanya dan tingkat dasar kultivasi. Ini adalah keprihatinan mereka. Dia adalah lawan yang sulit dipahami. Yue Zhengyu mengabaikan Xie. Dia menyilangkan kakinya dan duduk di tanah di ruang tunggu. Dia menutup matanya untuk bermeditasi sehingga dapat menenangkan dirinya sendiri. Dia ingin berada dalam kondisi untuk melawan Long Yue di pertandingan mendatang. Tang Wulin berdiri di sebelah Yue Zhengyu, namun dia mengincar Yuanen Yehui. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu berasal dari kelas yang sama. Dia juga orang yang paling mengerti Yue Zhengyu. Yuanen Yehui mengerutkan kening saat dia menggelengkan kepalanya dengan lembut ke arah Tang Wulin. Semua orang menghabiskan begitu banyak waktu bersama sehingga semua orang saling memahami dengan cukup baik. Secara eksternal, Yue Zhengyu adalah orang yang suka bercanda dengan teman-temannya, tapi dia sengaja dan bangga di dalam. Ketika dia pertama kali bertemu Yuanen Yehui dan merasakan energi gelap dalam dirinya, dia tidak ragu untuk menyerangnya. Ini adalah karakteristik dari klan Malaikat Suci. Kehormatan itu lebih penting daripada kehidupan bagi mereka. Malaikat Suci adalah keberadaan tertinggi di hati mereka. Ada seorang guru jiwa yang diolah menjadi dewa dari garis keturunan Malaikat Suci sekali. Meskipun orang itu pada akhirnya menjadi penjahat di mana jabatan Tuhannya dilucuti, orang lain berhasil menjadi dewa di klan. Jiwa bela diri seperti itu juga dikenal sebagai dewa jiwanya adalah eksistensi paling agung di benua Douluo. Tentu saja, tidak semua dewa jiwa bela diri itu kuat. Misalnya, rumput Blue Silver Tang Wulin. Nenek moyang pertama Tang Sekte, Tang San menjadi dewa laut. Salah satu jiwanya adalah Blue Silver Grass. Oleh karena itu, Blue Silver Grass adalah semacam jiwa bela diri tingkat dewa. Tang Wulin tidak berbicara dengan Yue Zhengyu untuk menyerah. Dia bisa tahu dari tatapan Yuanen Yehui bahwa Yue Zhengyu telah mengambil keputusan. Dia tahu Yue Zhengyu tidak pernah mudah menyerah. Namun demikian, ini akan menjadi pertandingannya yang paling sulit. Kompetisi dimulai. Peserta Shrek Academy memasuki arena sesuai giliran mereka. Hanya ada 5 orang yang berpartisipasi dalam pertandingan individu. Yuanen Yehui adalah orang pertama yang memasuki pertandingan. Dia mengalahkan lawannya secara efisien. Kemudian, diikuti oleh Xie dan Tang Wulin. Mereka masing-masing mengalahkan lawan mereka untuk menerima akumulasi poin tanpa hambatan. Yue Zhengyu versus Long Yue. Suara audio digital bergema di ruang tunggu. Semua orang yang berada di ruang tunggu melihat ke arah kontingen Shrek Academy. Bab 643, Raja Naga.
Tampak jelas bahwa para peserta sadar akan pertandingan yang akan dimulai. Itu akan menjadi pertempuran lain antara Shrek Academy dan Monster Academy. Hanya saja kali ini, kekuatan besar dari Monster Academy akan menjadi salah satu pesaing. Selama 2 pertempuran sebelumnya, Akademi Shrek menang. Ini membuat mereka terkenal, tetapi bagaimana dengan pertempuran ini? Apakah perwakilan Shrek Academy bisa mengalahkan Long Yue? Jika Monster Academy kalah dalam pertandingan ini, maka kompetisi tahun ini akan berakhir sebelum waktunya. Jika Raja Naga terkuat dan paling kuat tidak mampu menghentikan kemajuan Akademi Shrek, maka tidak akan ada yang bisa melawan mereka. Yue Zhengyu melompat dari tanah. Matanya sedikit terbuka tapi sepertinya ada cahaya keemasan yang menyilaukan di matanya. Aura di tubuhnya ditarik. Dia merapikan pakaiannya sebelum melangkah dengan percaya diri menuju arena sparring. Kontingen Shrek Academy berdiri bersama. Mereka mengayunkan tangan kanan mereka ke dada mereka sebagai gerakan patriotik untuk mengirim Yue Zhengyu pergi. Bibir Yue Zhengyu tersenyum lembut. Tenang, dan tunggu kabar baik. Dia melangkah keluar dari ruang tunggu setelah mengatakan itu dan berjalan dengan berani menuju tahap kompetisi. Ini adalah pertandingan yang paling menarik perhatian. Penonton di seluruh bintang Luo Coliseum cemas pada saat ini. Semua orang yang hadir tahu bahwa Monster Academy tidak mampu kehilangan. Jika mereka kalah dalam pertandingan ini, maka Monster Academy akan sepenuhnya dimusnahkan. Raja Naga Long Yue yang berada di peringkat pertama di antara 8 Raja Langit versus Tuan Jiwa Malaikat Suci Yue Zhengyu dari Akademi Shrek. Mengetahui siapa yang berubah menjadi pemenang akan sangat penting untuk seluruh kompetisi. Udara penuh dengan antisipasi. Di peron yang disediakan untuk para tamu terhormat, Kaisar Star Luo Empire, Dai Tianling hadir. Meskipun Yang Mulia Kaisar tidak menyuarakan pikirannya, Pangeran keempat telah meyakinkannya bahwa Long Yue tidak akan kalah. Namun, hasil pertandingan ini terlalu penting bagi pemerintah Star Luo Empire. Tidak peduli apa, Long Yue tidak bisa kehilangan pertandingan. Ribuan orang biasa menyadari kehadiran rombongan Dou Luo kontinen sekarang. Siswa Shrek Academy adalah perwakilan dari Dou Luo kontinen. Usia mereka lebih muda dari peserta Star Luo benua. Jika Monster Academy dikalahkan dengan kejam, ini akan secara diam-diam membuktikan bahwa mereka lebih lemah dari Akademi Shrek. Para sejarawan mengerti bahwa asal-usul Monster Academy terkait dengan Shrek. Tentu saja, itu bukan masalah jika Monster Academy lebih baik dari pendahulunya. Tetapi, jika mereka dikalahkan dengan buruk, maka pemerintah mereka akan di bawah pengawasan. Seorang lelaki tua berjubah putih duduk di sebelah Dai Tianling. Pakaian kuno yang dikenakan oleh pria tua itu jarang terlihat. Wajahnya terlihat tidak canggih sementara tubuhnya kurus. Dia memiliki rambut putih panjang penuh kepala yang disisir ke belakang melewati bahunya. Matanya luar biasa jernih sehingga tidak cocok dengan wajahnya yang keriput. Tampaknya aneh bahwa mata yang waspada dan tajam seperti itu ada di wajah seorang lelaki tua. Namun, mata yang sangat tidak cocok itulah yang membuatnya sangat menawan. Dia duduk di sana dengan tenang. Sekilas, dia tampak seperti orang tua biasa. Namun, Kaisar Star Luo Empire sedang duduk di sisinya. Dai Tianling tidak menaungi kehadiran lelaki tua itu meskipun duduk di sampingnya. Justru pria tua yang penampilannya tampak sangat tidak cocok sehingga mengejutkan mereka yang ada di hadapannya. Pria tua yang terhormat itu tidak lain adalah Presiden Akademi Monster. Dia adalah Grand Tutor yang legendaris dan perkasa di Star Luo Empire, juga dikenal sebagai orang nomor 1 di dunia Master Jiwa Star Luo Empire, Divine Domain Dou Luo Enchi. Enchi adalah legenda di Star Luo Empire. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, tetapi sudah 30 tahun sejak ia pertama kali muncul di benua itu. Dia hanya penatua jiwa 3 cincin pada saat itu. Dia adalah penatua jiwa yang tidak dikenal yang baru berusia hampir 30 tahun yang tidak ada yang memperhatikan. Namun, sejarah perkembangannya tidak kurang dari keajaiban. Pada usia 30, dia mendaftar untuk ujian di Monster Academy. Secara alami, hampir tidak mungkin baginya untuk mendaftar untuk ujian pada usianya. Akibatnya, Enchi mengatakan sesuatu yang kontroversial saat dia duduk di luar Monster Academy. Dia mengatakan bahwa jika ada orang di bawah 3 cincin jiwa mampu mengalahkannya, maka dia akan pergi. Setelah itu selama 18 hari ke depan, setiap elit dengan cincin jiwa kurang dari 4 di Akademi Monster datang, namun bahkan tidak ada satu orang pun yang mampu menang darinya. Pada akhirnya,
Enchi dengan enggan diterima di akademi dan menjadi anggota Monster Academy. Sangat sedikit orang yang benar-benar tahu apa yang dilakukan Enchi atau kemana dia pergi setelah bergabung dengan Monster Academy. Ketika akhirnya dia muncul kembali, dia sudah berusia 35 tahun. Pada saat yang sama, ia adalah kaisar jiwa peringkat 60 dan 6 cincin. Dalam 5 tahun, basis budidayanya dengan cepat naik ke peringkat ke-30 seolah-olah dia berada di atas roket. Itu adalah kejadian yang luar biasa di dunia Tuan Jiwa. Dalam 5 tahun berikutnya, itu adalah 9 cincin jiwa dengan gelar Douluo. Ketika dia berusia 50 tahun, dia berdiri di puncak di antara para penguasa jiwa. Dia menjadi Hyper Douluo peringkat terkuat 98 dalam Monster Academy. Dia hanya selangkah lagi dari menjadi limit Douluo. Dia mulai memproduksi baju perangnya sendiri pada saat ini. Dia menjalani semua proses menempa, merancang dan memproduksi baju perang sendiri. Dalam 5 tahun lagi, dia menjadi 3 kata Battle Armor Master. Tidak ada pengrajin suci di Star Luo kontinen. Dengan kata lain, tidak mungkin bagi Master Armor pertempuran 4 kata untuk bertahan hidup dengan skenario saat ini. Namun, Enchi menghabiskan 10 tahun menggunakan kekuatan spiritual dan jiwanya untuk memelihara dan memperbaiki beberapa logam langka pada inti jiwa Battle Armor 3 kata miliknya. Dia akhirnya diangkat ke tingkat Master Armor pertempuran 4 kata. Mengenai apakah dia berhasil mencapai limit Douluo pangkat 99 pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar tahu. Ketika basis budidayanya naik ke peringkat 98, dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik nomor 1 di seluruh benua bintang Luo. Menurut kabar angin, legenda ini berada di peringkat ke-30 ketika ia berusia 30 tahun karena jiwa bela dirinya sangat jarang. Itu adalah bentuk jiwa bela diri yang sulit untuk ditumbuhkan selama periode awal. Itu hanya bisa dinaikkan menjadi 3 cincin jiwa setelah berlatih selama lebih dari 20 tahun. Namun, begitu dia mencapai terobosan ke basis budidaya 3 cincin, semua penghalang di luar tidak lagi ada. Itu seperti pisau panas memotong mentega. Sejak saat itu, ia menjadi sosok legendaris. Pada usia 45 tahun, dia sudah menjadi presiden Monster Academy. Sudah 60 tahun penuh sampai hari ini. Dia memiliki posisi yang tinggi di dunia Master Jiwa Bintang benua-benua. Bahkan Dai Tianling akan memanggil Enchi dengan hormat dengan nama Grand Tutor. Dai Tianling adalah murid langsungnya di tahun-tahun awal. Ini mencerminkan status Enchi yang disembah secara mendalam. Guru, bagaimana hari ini kamu bebas? Dai Tianling mengetahui bahwa gurunya akan datang setelah ia tiba di tempat kejadian. Karena rasa hormat, dia memberikan kursi utama kepada Enchi, tetapi Enchi menghentikannya dengan mengatakan bahwa protokol perlu diikuti. Enchi tersenyum. Aku selalu ingin pergi ke Douluo benua untuk mengunjungi Akademi Shrek tapi aku tidak berani. Hari ini tampaknya menjadi hari. Aku telah menyaksikan bagaimana Long Yue tumbuh dari seorang anak. Aku di sini untuk melihat bagaimana bagus talenta yang dikembangkan oleh Shrek Academy. Petik 2. Dai Tianling tersenyum dan berbicara. Jadi ternyata guru juga penasaran. Jadi, menurut Anda siapa yang akan menang? Enchi menghela nafas pelan. Aku berusia lebih dari 100 tahun. Puncakku telah tercapai. Aku akan tetap mengunjungi Douluo kontinen terlepas dari hasil kompetisi ini. Aku ingin melihat Shrek Academy karena inilah yang diinginkan oleh setiap generasi dari Presiden Monster Academy. Namun, berapa banyak orang yang mampu mengambil langkah pertama? Jika saya tidak pergi sekarang, saya takut bahwa saya akan kehilangan keberanian untuk pergi. Petik 2. Dai Tianling terkejut. Dengan basis kultivasi kamu, mungkinkah kamu masih khawatir tentang? Enchi menggelengkan kepalanya dengan lembut. Semakin jauh Anda berjalan di dunia Tuan Jiwa, semakin Anda dipenuhi dengan rasa hormat. Kami belum melihat batas dari awal sampai akhir. Di mana ada harapan, ada masa depan. Saya akan kunjungi seseorang di Akademi Shrek. Aku pergi ke sana dengan sikap untuk belajar. Petik 2. Dai Tianling yang terkejut menghirup udara dingin di sekitarnya. Dalam hatinya, gurunya seperti parit yang tidak bisa dilintasi. Dia belum pernah menemukan sikap seperti itu dari gurunya. Mungkinkah Douluo benua benar-benar? Enchi tersenyum. Tidak perlu bagimu untuk khawatir terlalu banyak. Meskipun aku tidak berpikir aku mampu mencapai kemenangan di sana, aku masih bisa melindungi diriku dengan cukup baik. Aku harus menunggu sampai aku memiliki ahli waris sejati sebelum aku bisa mencari dunia lain dengan acuh tak acuh.
Meskipun saya belum melihatnya, saya masih ingin mencoba. Petik 2. Dai Tianling mengangguk. Guru, aku sangat iri padamu. Enci menggelengkan kepalanya dan berbicara, ambisimu melampaui masa kini. Kamu tidak perlu iri padaku. Namun, kamu bisa merasa tenang mengetahui bahwa watak alami Long Yue setara dengan tingkatku di masa itu. Kehadirannya akan dipaling tidak melindungi Star Luo untuk abad lain. Petik 2. Ini adalah pertama kalinya Dai Tianling menilai seseorang. Dia tidak bisa membantu menatap ke arena mencari Long Yue yang baru saja naik panggung. Bab 644, Sensasi Gerindra. Ternyata, Long Yue adalah anak yang luar biasa di mata guru. Jika ini masalahnya, dia benar-benar tidak mampu kehilangan pertandingan. Jika dia kalah, maka bukankah itu membuktikan bahwa Monster Academy tertinggal dari Shrek Academy? Ekspresi santai di wajah Yue Zhengyu menghilang begitu dia naik ke atas panggung. Sosok kekar Long Yue terbukti luar biasa di hati Yue Zhengyu seperti gunung raksasa. Sebagai siswa Akademi Shrek, sangat tidak mungkin dia bisa membuat penilaian yang salah. Dia tahu itu ketika pertama kali melihat Long Yue. Dia sangat menyadari kekuatan Tang Wulin. Tang Wulin bisa menahan satu atau bahkan dua Yuanen Yehuis berubah menjadi Iblis Titans. Tapi, Tang Wulin tidak sekuat Long Yue. Selain itu, Long Yue belum memanfaatkan kekuatan penuhnya. Seberapa kuat lawan seperti itu yang belum melepaskan cincin jiwanya dalam kompetisi? Long Yue tersenyum seperti biasa. Dia tidak terlihat berbeda dari pertarungan sebelumnya melawan lawan lainnya. Hakim memandang kedua belah pihak. Dia tidak bisa menahan diri untuk menarik nafas panjang karena dia juga tahu bahwa Monster Academy tidak mampu kehilangan pertandingan ini. Namun, kompetisi Elite Masters jiwa muda peringkat tinggi kontinental dimaksudkan untuk seluruh Star Luo kontinen. Dia tidak akan membiarkan siapapun untuk menipu dalam kompetisi karena dia harus adil kepada semua kontestan. 3, 2, 1. Mulai. Pertarungan antara perwakilan dari dua akademi besar dimulai segera setelah hakim memberikan kata. Ini adalah pertarungan pertama Long Yue dengan lawan dari Shrek Academy. Yue Zhengyu mengambil langkah besar ke depan saat hakim mengatakan, mulai. Long Yue yang berdiri di seberangnya mengangkat alisnya. Tatapan awalnya pada Yue Zhengyu mengikuti gerakan Yue Zhengyu. Gerakan sederhana mengambil langkah maju sangat penting bagi Yue Zhengyu. Seluruh keberadaannya mengalami transformasi yang mampu menciptakan pergolakan di langit dan bumi ketika dia mengambil langkah itu. Lapisan cincin jiwa emas muncul di permukaan tubuhnya diikuti oleh munculnya aura suci yang intens. Wajahnya berubah menjadi warna emas yang pudar, sementara matanya menyala dengan kecemerlangan keemasan. Kekuatan tubuhnya meningkat pesat ketika warna emas yang pudar berubah menjadi warna emas yang pekat dan cerah. Ada nyala api berkobar liar di sekitar tubuhnya. Tatapan Long Yue segera berubah menjadi tatapan. Siswa Akademi Shrek bukan lawan biasa. Dia menindaklanjuti dengan langkah ke depan juga. Ketika Long Yue melangkah maju, diikuti dengan penampilan di panggung yang mengguncang langit dan bumi. Mendengar bunyi gedebuk, panggung bergetar hebat sekali. Setelah itu, rasanya seluruh dunia bergetar. Ada gunung yang sangat tinggi sehingga Yue Zhengyu tidak bisa melihat puncaknya. Gunung itu terguling ke arahnya. Dia tidak bisa membantu melepaskan ham teredam saat kekuatan besar membuat api di sekujur tubuhnya berkedip-kedip dengan keras. 4 cincin jiwa muncul dari bawah kakinya dengan kecepatan kilat. Aliran cahaya keemasan melonjak ke langit dan berubah menjadi cahaya suci yang mampu mendukung langit dan bumi. Baru saat itulah dia berhasil menstabilkan pendiriannya sehingga dia tidak akan jatuh ke belakang. Aura yang mengerikan. Dia hanya mengambil langkah kecil namun dia menekan saya sampai saya sulit bernapas. Petik 1. Yue Zhengyu telah mempertimbangkan taktik untuk pertandingan ini ketika dia bermeditasi di ruang tunggu sebelumnya. Dia akrab dengan kekuatan Long Yue. Dengan demikian, dia mengerti bahwa konfrontasi yang biasa dengan memadamkan api tidak akan menguntungkannya. Dia harus menggunakan pendekatan berbeda untuk mengalahkan lawan. Karenanya, ia melepaskan auranya pertama kali saat pertandingan dimulai. Dia berharap bahwa dia bisa menggunakan auranya untuk menekan lawan sebelum dia memukul untuk mendapatkan keuntungan. Dia tidak berharap aura Long Yue begitu kuat. Tabrakan aura mereka tidak bisa dirasakan di luar perisai pelindung. Dengan demikian, penonton hanya bisa melihat Yue Zhengyu dan Long Yue masing-masing mengambil langkah maju. Selanjutnya, api emas menyala di tubuh Yue Zhengyu, diikuti oleh sinar cahaya keemasan yang melonjak ke atas.
Di sisi lain, tidak ada perubahan yang terlihat pada Long Yue. Cukup banyak orang yang gelisah mulai melantunkan doa di hati mereka untuk Long Yue. Tang Wulin asyik mengamati pertandingan di layar. Dia tidak bisa membantu mengerutkan kening ketika suar di sekitar tubuh Yue Zhengyu menunjukkan tanda-tanda hamburan. Aura Long Yue begitu kuat. Yue Zhengyu mengambil napas dalam-dalam. Dengan dadanya yang membuncit, suar keemasan di tubuhnya menjadi semakin kuat. Sayap malaikat di punggungnya terbuka lebar dan mengepak dengan lembut. Auranya meningkat sekali lagi. Dia mengandalkan penguatan cahaya suci untuk mengendalikan auranya untuk menerobos gunung yang menindasnya. Aura suci kembali beraksi. Long Yue tersenyum saat dia mengambil langkah maju. Ledakan, Yue Zhengyu merasakan sensasi menggiling intens di tubuhnya. Gunung di depannya secara bertahap menjadi lebih mengesankan seolah-olah palu raksasa dijatuhkan dari langit. Cahaya sucinya dikompres sampai tersebar ke segala arah. Yue Zhengyu mengangkat tangan kanannya sambil berteriak secara bersamaan. Cincin jiwa keduanya bersinar ketika pedang suci muncul dari udara tipis yang berkilauan dengan cahaya metalik pedang. Cahaya keemasan memotong bagian depan tubuhnya. Tekanan padanya terbelah dua oleh aura suci yang kuat. Segera setelah itu, perubahan mulai muncul di tubuh Yue Zhengyu. Lapisan putih samar cahaya dilepaskan dari tubuh Yue Zhengyu setelah Vam Braces kiri dan kanannya, Rere Braces kiri dan kanan, diikuti oleh Pauldron dan Cuiras muncul dengan gelos putih seperti batu giok yang menutupi seluruh tubuh atasnya. Armor itu murni dan seputih giok. Ada lapisan lurik emas lebat dan halus samar-samar terlihat di baju besi. Aura Yue Zhengyu terangkat dalam sekejap. Itu adalah baju perangnya. Mata Long Yue mengungkapkan rasa takjub. Fanger adalah komentator untuk hari itu. Kata-kata keluar dari mulutnya tanpa dia sadari. Ini adalah One World Battle Armor yang terbuat dari campuran roh. Aku tidak percaya ada orang yang mampu melakukan itu. Aku akan menjelaskan ini secara singkat untuk keuntungan semua orang. Ketika satu set Battle Armor satu kata dibuat dalam keadaan normal, itu dalam bentuk yang tidak tergantung pada tubuh. Itulah sebabnya seseorang perlu secara fisik memakainya seperti yang terjadi dalam pertandingan 2 lawan 2 antara Hua Lantang dan Tang Wulin. Selama waktu Hua Lantang memakai baju perang selama pertandingan, baju perangnya tidak bisa digerakkan oleh Tang Wulin. Ini telah mencegah Hua Lantang meningkatkan kekuatannya. Petik 2. Di sisi lain, armor perang 5 potong Yue Zhengyu berbeda dari yang baru saja kamu saksikan. Set armor perang 5 potong ini juga merupakan armor pertempuran satu kata, tetapi miliknya lebih seperti battle armor 2 kata, yang muncul dari dalam tubuhnya. Ini hanya akan terjadi ketika tubuh menyatu dengan baju perang. Satu kata battle armor tidak hanya lebih kuat dari battle armor satu kata biasa, tetapi lebih penting karena tidak perlu menempa lagi ketika armor perang berevolusi menjadi battle armor 2 kata. Ia hanya perlu berevolusi dari fondasi aslinya. One World Battle Armor yang ditempa dari Alloy Roh adalah karya seorang seniman hebat. Saya tidak berharap siswa Akademi Shrek mampu melakukannya. Petik 2. Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui menghasilkan armor perang mereka sendiri. Mereka melakukan desain dan produksi sendiri meskipun Tang Wulin membantu mereka menempa baju besi. Oleh karena itu, Tang Wulin tidak menyadari bahwa Yue Zhengyu memiliki 5 potong battle armor satu kata. Ini adalah peningkatan yang agak luar biasa bagi Yue Zhengyu. Tidak heran dia begitu percaya diri. One World Battle Armor yang dibuat dari alloy roh memiliki penguatan yang lebih besar di tubuhnya dibandingkan dengan One World Battle Armor yang biasa. Selain itu, Yue Zhengyu memiliki jiwa bela diri tingkat tinggi. Aura Yue Zhengyu melonjak dan mematahkan tekanan padanya. Sayap di punggungnya mengepak sekali dengan keras. Tubuhnya mirip dengan panah emas yang muncul di depan Long Yue. Pedang suci di tangannya menebas saat cahaya suci cincin jiwa pertamanya bersinar. Keheranan di mata Long Yue baru saja hilang ketika dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya untuk memblokir serangan Yue Zhengyu. Babak 645, Long Yue Tang Sekte. Dentang, nyala api beredar dan menelan seluruh tubuh Long Yue dalam sekejap. Namun, Long Yue dengan erat mencengkeram pedang suci yang telah turun dari langit di telapak tangan kanannya. Yue Zhengyu merasa seolah-olah dia telah menusuk gunung logam. Tidak mungkin dia bisa menusuk 1 inci lebih jauh. Di sisi lain, cahaya suci yang telah dia lepaskan membungkus tubuh Long Yue yang tampak sangat padat sehingga tidak bisa ditembus. Tidak mungkin cahaya sucinya bisa menembus tubuh Long Yue tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Selanjutnya,
Cahaya suci lenyap sementara pedang suci di tangan Long Yue menghilang. Pada saat berikutnya, pedang suci muncul sekali lagi. Kali ini, ia menembus langsung ke perut bagian bawah Long Yue. Tangan kiri Long Yue bersilang ke bawah bertabrakan dengan bilah pedang. Yue Zhengyu merasakan aliran kekuatan luar biasa yang dilepaskan sehingga tubuhnya jatuh ke depan. Tapi, dia cepat bereaksi. Kakinya melangkah dengan Ghost Shadow Perplexing Track ketika tubuhnya berkilauan dengan gambar hantu. Pedang suci itu ditarik dan dilepaskan lagi. Kali ini, ia menusuk tulang rusuk Long Yue pada sudut yang rumit. Posisi Yue Zhengyu saat ini berada di blind spot Long Yue. Dia berada di lokasi lateral Long Yue. Pada saat ini, cincin jiwa ketiga di tubuh Yue Zhengyu bersinar. Pedang sucinya berubah tembus. Terang penghakiman dikombinasikan dengan pedang suci untuk membentuk pisau cahaya transparan. Kontrolnya atas keterampilan jiwanya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Kekuatan ekstrim dari kombinasi pedang suci dan cahaya pengadilan melebihi keterampilan jiwa ketiga yang biasa. Apa yang terjadi selanjutnya adalah episode yang mengejutkan Yue Zhengyu. Long Yue mengayunkan tubuhnya saat itu berubah menjadi ilusi. Kecepatannya cocok dengan Yue Zhengyu. Tusukan terhitung Yue Zhengyu telah meleset dari sasarannya karena terkejut. Yue Zhengyu tergagap, lagu bayangan membingungkan hantu. Tidak diragukan lagi, manuver Long Yue dalam menghindari tusukannya adalah trek bayangan membingungkan Ghost Shake Teknik. Yue Zhengyu kemudian menyaksikan tangan kanan Long Yue menamparkan ke depan. Telapak tangannya benar-benar berubah menjadi putih. Pada saat yang sama, itu tumbuh menjadi telapak tangan raksasa, dengan diameter 2 meter, yang bergerak ke arah Yue Zhengyu. Tubuh Yue Zhengyu bengkok, pedang sucinya mengubah arah bersama dengan cahaya pengadilan. Gerakan menusuknya berubah menjadi manuver memetik. Ujung pedangnya diarahkan ke telapak tangan Long Yue. Ding! Tubuh Yue Zhengyu bergetar dengan suara renyah saat dia mundur 2 langkah. The Light of Judgment menutupi tubuh Long Yue dalam sekejap. Ini adalah bagian yang mengerikan tentang pedang. Itu tidak hanya untuk menusuk tetapi juga bertindak sebagai konduktor untuk cahaya pengadilan. Serangkaian suara letupan berasal dari tubuh Long Yue. Kekuatan menyerang The Light of Judgment mengerikan. Secara umum, jiwa bela diri Master Jiwa akan menghasilkan perubahan kualitatif setelah mencapai basis budidaya 3 cincin. Jiwa bela diri Malaikat Suci adalah jiwa bela diri tingkat tinggi, jadi keterampilan jiwa ketiganya secara alami kuat. Terang penghakiman adalah murni taktik menyerang. Kekuatannya melampaui imajinasi ketika cahaya penghakiman digunakan sebagai keterampilan jiwa ketiga selain pedang suci. Sementara itu, Yue Zhengyu mendengar suara gemuruh yang terdengar mengamuk dan dipenuhi energi liar. Kemudian, dia melihat cahaya suci yang dia gunakan untuk menjerat tubuh Long Yue secara paksa tercabik-cabik. Tubuh kekar Long Yue berkembang pesat. Dia membengkak hingga lebih dari 5 meter dalam sepersekian detik. Yue Zhengyu memusatkan pandangannya pada Long Yue sementara dia mengambil napas dalam-dalam lagi. Penampilan Long Yue sekarang mengejutkan. Tubuhnya tertutup lapisan sisik besar berwarna coklat gelap. Sisiknya bundar dan setiap sisiknya menonjol seperti bola yang dipotong menjadi 2 bagian. Ekor panjang diseret di belakang punggungnya. Dengan otot-ototnya yang kuat dan pundaknya yang lebar, dia tampak lebih mengerikan daripada Yuanen Yehui ketika dia berubah menjadi Devil Titan. Lebih penting lagi, Yue Zhengyu melihat cincin jiwa Long Yue. Ini adalah pertama kalinya Long Yue merilis cincin jiwanya di kompetisi. Ungu, ungu, ungu. 3 cincin jiwa pertama adalah cincin jiwa ungu ribuan tahun. Selanjutnya, hitam. Cincin jiwa keempatnya adalah cincin jiwa 10.000 tahun. Selanjutnya, hitam lagi. Cincin jiwa kelimanya adalah cincin jiwa 10.000 tahun lainnya. Ini sesuai dengan harapan kontingen Shrek Academy. Cincin jiwa terakhirnya juga berwarna hitam, cincin jiwa 10.000 tahun ketiga. Iya nih, dia adalah kaisar jiwa 6 cincin. Orang yang berdiri di depan Yue Zhengyu saat ini bukanlah leluhur jiwa berdering 4 atau raja jiwa berdering 5, tetapi benar-benar orang yang memiliki 6 cincin jiwa. Selain itu, 3 cincin jiwanya adalah tingkat yang luar biasa 10.000 tahun. Dia adalah kaisar jiwa 6 cincin. Bagaimana mungkin? Su Xiaoyan yang tercengang berteriak secara tidak sengaja di ruang tunggu. Iya nih, bagaimana itu mungkin? Dia sebenarnya adalah kaisar jiwa 6 cincin. Long Yue belum berusia 20 tahun sehingga dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi elit muda Masters Jiwa tingkat tinggi muda.
Dia memiliki 6 cincin jiwa dan dia bahkan belum berumur 20 tahun. Dia sangat kuat dengan basis kultivasinya yang mencapai terobosan ke peringkat ke-60. Lawan seperti itu ditahan dengan takjub. Ketika Tang Wulin pertama kali berkenalan dengan Wu Zhangkong pada waktu itu adalah seorang kaisar jiwa berantai 6. Jadi, itu mengejutkan bagi mereka untuk menemukan lawan seperti itu di kompetisi Master Jiwa Muda. Sama sekali tidak ada orang yang memiliki 6 cincin jiwa sebelum usia 20, bahkan satu orang dari Akademi Shrek. Endowment alami Regu Shrek sudah yang terbaik di antara rekan-rekan mereka, tetapi mereka masih jauh dari menjadi Master Jiwa Cincin 5. Mereka semua yakin bahwa mereka dapat mencapai terobosan ke-5 cincin jiwa sebelum usia 20 untuk menjadi Raja Roh. Namun demikian, itu akan memakan waktu setidaknya 3 hingga 4 tahun setelah mencapai usia 20 untuk menjadi Kaisar Jiwa. Dalam kasus Long Yue, dia sudah menjadi Kaisar Jiwa 6 cincin. Tidak dapat dipungkiri bahwa fakta ini sangat mengejutkan mereka. Tidak heran dia belum pernah melepaskan jiwa bela dirinya. Bahkan saat itu, ia mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Long Yue berada di luar level semua orang. Dia mendominasi mereka sepenuhnya. Terus terang, dia adalah lawan tanpa rekan. Itu adalah bom bagi Yue Zhengyu. Secara naluriah, dia mundur beberapa langkah. Sayapnya mengepak ke depan dengan keras untuk menarik tubuhnya kembali dengan cepat untuk menjaga jarak yang aman antara Long Yue dan dirinya sendiri. Wajah Long Yue terlalu besar. Matanya berkilau dengan cahaya merah gelap. Kekuatanmu agak mengesankan. Ini sudah menjadi jiwa bela diri tingkat tinggi untuk basis budidaya 4 cincin. Dengan demikian, Anda memenuhi syarat untuk menyaksikan jiwa bela diri saya. Tapi, saya minta maaf atas apa yang akan terjadi. Bahkan saya tidak mampu kadang-kadang mengendalikan kekuatanku. Jiwa bela diri saya adalah naga gunung. Petik 2. Tubuh bagian atas Long Yue tiba-tiba terhibur ketika suaranya memudar. Sosok raksasa muncul di belakangnya, dan itu terus berubah. Kadang-kadang, itu muncul seperti naga raksasa tanpa sayap, tetapi di waktu lain, itu tampak seperti kota yang tidak canggih. Seseorang akan terkejut mengetahui bahwa sebuah kota terletak di belakang naga sementara naga raksasa berubah menjadi bentangan pegunungan. Adegan yang luar biasa mengejutkan pikiran Yue Zhengyu dan para penonton. Naga gunung. Tatapan Gu Yue membeku sejenak saat dia berdiri di samping Tang Wulin. Tang Wulin memandang ke arahnya. Kamu tahu sesuatu tentang jiwa bela diri ini? Aku belum pernah mempelajarinya dari akademi. Apakah itu Elemental Dragon? Gu Yue menggelengkan kepalanya. Tidak, itu bukan naga elemental. Itu naga sungguhan. Apalagi, itu salah satu naga terkuat di antara naga nyata. Ada pepatah naga gunung yang mengambil mahkota. Tang Wulin tertegun. Naga gunung mengambil mahkota. Dia tidak punya sayap, dan dia tidak bisa terbang. Apakah dia benar-benar naga? Gu Yue menjelaskan, ya. Naga gunung adalah makhluk yang agak aneh di antara klan naga. Legenda mengatakan bahwa dahulu kala, Dewa Naga mulai berkeliaran di galaksi tidak lama setelah dia dilahirkan. Kemudian, dia menemukan sebuah planet dan siap untuk menetap di planet ini. Setelah itu, ia mulai menciptakan anak-anak generasi pertamanya. Ada total 9 anak dan mereka menjadi 9 Raja Naga besar yang legendaris. Karena mereka diciptakan oleh Dewa Naga, mereka berdua adalah anak-anaknya dan tuan. Petik 2. Setelah itu, 9 Raja Naga besar berprokreasi dan membangun wilayah mereka. Tapi kemudian, hanya ada 8 klan naga besar. 9 Raja Naga besar termasuk Raja Naga Hitam bermata emas yang mengendalikan kegelapan, Raja Naga Giok yang mengendalikan waktu dan ruang, dan Raja Naga Suci yang mengendalikan cahaya dan doa. Petik 2. Mengapa hanya ada 8 klan naga besar ketika ada 9 Raja Naga besar? Tang Wulin bertanya tentang ketidakcocokan. Gu Yue berbicara dengan suara yang dalam, aku akan menyebutkan itu. Setiap dari 9 Raja Naga besar sangat kuat karena mereka mewarisi sebagian dari kekuatan Dewa Naga. Raja Naga Hitam bermata emas adalah Dewa Naga pertahanan yang membantu Dewa Naga dalam mengerahkan perintah klan. Raja Naga Suci bertanggung jawab untuk menciptakan kehidupan, dan karenanya untuk berkembang biak. Yang paling tidak mencolok di antara 9 Raja Naga besar tampak biasa. Namun, itu memainkan peran penting. Petik 2. Bab 646, Legenda Raja Naga Gunung. Itu karena planet yang diciptakan oleh Dewa Naga itu sepenuhnya tertutup air. Klan naga tidak takut air,
tetapi laut bukanlah rumah yang cocok. Akibatnya, Dewa Naga menciptakan Raja Naga ke-9 dan memerintahkannya untuk mengubah tubuhnya menjadi sebuah benua, sehingga bisa menjadi tempat bersarang bagi klan naga. Dia membayar harga yang besar untuk keturunan klan naga. Klan Gunung Naga Raja dimaksudkan untuk menjadi tanah yang kokoh dan membentuk benua untuk membantu naga klan berkembang biak dan tumbuh, tetapi itu membuat pemulihan mereka sendiri sangat bermasalah. Klan Gunung Naga Raja memiliki anggota yang sangat sedikit. Selain itu, mereka akan mengubah diri menjadi tanah dan benua segera setelah mereka dewasa. Dewa Naga sangat berterima kasih untuk kontribusi mereka. Ia menganugerahkan silsilah Raja Naga Gunung dengan sebuah perjanjian. Itu adalah, Naga Gunung mengambil mahkota. Dengan kata lain, setiap Naga Gunung dapat dianugerahkan dengan gelar kerajaan setelah dewasa. Mereka kehilangan kebebasan, tetapi mereka mendapat posisi bergengsi. Mereka akhirnya dihormati sebagai pemimpin 9 Raja Naga Agung dari klan Naga pada akhirnya. Petik 2. Kata-kata Gu Yue membuat Tang Wulin dan teman-temannya kaget. Ye Xinglan, yang selalu mandiri, tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Gu Yue, legenda seperti itu seharusnya hanya milik klan naga. Aku tidak pernah membaca tentang ini di perpustakaan akademi. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Petik 2. Gu Yue menjawab, ada beberapa tulisan yang sangat kuno di Spirit Pagoda. Ini dicatat di sana. Saya pikir itu hanya legenda, tetapi saya akhirnya menyadari setelah menyaksikan transformasi Long Yue sebelumnya bahwa ini sebenarnya benar. Naga Gunung, silsilah benar-benar ada. Selain itu, beberapa manusia bahkan dapat memiliki jiwa bela diri Naga Gunung. Yang pasti, ini pasti jiwa bela diri Raja Naga Gunung. Silsilah Raja Naga Gunung diwarisi dengan kecepatan yang sangat lambat. Itulah sebabnya mereka bukan hanya naga asli, mereka memiliki garis keturunan paling murni. Mereka adalah klan naga asli yang paling dekat dengan generasi kedua Raja Naga. Jika naga nyata masih ada sampai sekarang, maka naga gunung manapun yang muncul pasti akan menjadi pemimpin dari semua klan naga. Orang Long Yue ini benar-benar menakutkan. Petik 2. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam saat dia melihat Long Yue di layar. Ekspresi wajahnya membingungkan. Awalnya, hatinya sangat gembira saat dia mendengar Long Yue mengumumkan bahwa jiwa bela dirinya adalah naga gunung, karena kekuatan garis keturunan Tang Wulin memiliki kemampuan menekan yang sangat kuat atas jiwa bela diri tipe naga lainnya. Tapi setelah mendengarkan penjelasan Gu Yue, dia mengerti bahwa jiwa bela diri Mountain Dragon King tidak sesederhana itu. Sulit untuk mengatakan siapa yang mampu menekan siapa. Gu Yue, apakah kamu pernah membaca tentang legenda Raja Naga Emas dalam rekaman kuno itu? Apakah Raja Naga Emas salah satu dari 9 naga besar? Tang Wulin bertanya. Gu Yue mengangguk. Tentu saja aku pernah mendengarnya sebelumnya. Legenda Raja Naga Emas bahkan lebih mengesankan daripada Raja Naga Gunung. Aku akan memberitahumu lebih banyak setelah pertandingan. Sementara itu, pertarungan di panggung kompetisi sudah menjadi sangat panas. Kekuatan Long Yue telah meningkat ke tingkat yang menakutkan setelah ia mengungkapkan jiwa bela diri Gunung Naga Raja. Seluruh tahap kompetisi sedikit gemetar karena kehadirannya. Itu adalah ketakutan dan kekaguman memancar dari tanah. Yue Zhengyu belum pernah bertemu lawan seperti itu sebelumnya. Saat dia berdiri di depan Long Yue, hatinya putus asa bahwa kemenangan itu di luar jangkauan. Mata Long Yue terpaku pada Yue Zhengyu ketika dia tiba-tiba tertawa liar. Dia membungkuk dan menghancurkan tinju kanannya ke tanah. Cincin jiwa pertama di tubuhnya bersinar setelah itu. Gunung. Keterampilan jiwa pertamanya adalah pegunungan. Tanah tahap kompetisi retak ketika gunung-gunung kecil melonjak jika tanah mirip dengan ujung pedang. Seolah-olah pegunungan terhubung ke langit dan tanah, dan mereka menutupi seluruh arena kompetisi dalam sepersekian detik. Reaksi Yue Zhengyu tidak lambat. Dia berhasil melepaskan cincin jiwa keempatnya sekaligus. Pada kenyataannya, dia sadar bahwa tidak mungkin baginya untuk menang atas lawan ketika Long Yue mengungkapkan jiwa bela dirinya. Namun demikian, di antara teman-temannya, dia tentu bukan yang terakhir menghadapi Long Yue. Karena itu, ia akan mencoba yang terbaik untuk memastikan bahwa lawannya menunjukkan lebih banyak kemampuannya. Bahkan jika dia tidak bisa menang, teman-temannya bisa mengamati dengan cermat dan mempersiapkan diri untuk bertarung dengan Long Yue di masa depan. Ini adalah pikiran Yue Zhengyu. Dia ingin mencoba yang terbaik untuk menunda pertandingan, sehingga sebanyak mungkin keterampilan jiwa bela diri Mountain Dragon King dapat dilepaskan.
Dengan cara ini, teman-temannya akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kemampuan Long Yue. Keahlian jiwa keempat, jiwa suci malaikat suci, keturunan malaikat, dilepaskan. Cahaya keemasan menyilaukan menyelimuti seluruh tubuh Yue Zhengyu. Dengan kepakan sayapnya yang bersinar, dia sudah mengubah emas dari kepala ke kaki. Cahaya suci yang intens meledak dari tubuhnya. Gunung-gunung melonjak ke atas dan mengejarnya. Dia terus-menerus mengubah gerakannya di langit dalam upaya untuk menghindari rentetan serangan yang datang satu demi satu secara terus-menerus. Lawannya terlalu kuat, sama sekali tidak mungkin baginya untuk menghindari semuanya karena tingkat serangan pegunungan dan luasnya wilayah yang mereka cakup. Aliran cahaya penghakiman bersinar terus-menerus untuk menabrak gunung. Namun, gunung-gunung yang menutupi seluruh arena kompetisi bahkan lebih luar biasa daripada cahaya yang menyilaukan. Yue Zhengyu mengepakkan sayapnya. Dia akhirnya menemukan celah untuk melintasi pegunungan dan berlari di depan Long Yue. Dia memegang Sein Sword di tangannya saat dia turun dari langit. Efek peningkatan dari semua 5 potong baju tempurnya langsung terkonsentrasi ke Sein Sword. Terang suci dan terang penghakiman digabungkan sepenuhnya. Perpaduan 4 keterampilan jiwa yang hebat membuat seluruh tubuhnya terbakar dengan api suci yang membakar. Dia mengerti bahwa dia tidak punya banyak kesempatan. Hal-hal menjadi apa adanya, dia tidak mampu membuang-buang kesempatan. Dia harus menyerang dengan setiap ons kekuatannya untuk menguji keterampilan Raja Naga Gunung ini. Long Yue tersenyum sambil melihat Yue Zhengyu turun dari langit. Cincin jiwa kedua di tubuhnya bercahaya. Sungai. Tiba-tiba, langit tampak runtuh. Sungai yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dalam sekejap seperti luapan Bima Sakti. Tubuh Yue Zhengyu dan Sein Sword-nya diliputi oleh hujan yang mengerikan dalam sepersekian detik, dan dia terpesona oleh dampaknya. Dia seperti bilah rumput yang rapuh karena dia menghadapi semua serangan dan memukuli sungai-sungai yang menakutkan. Jiwa bela diri Mountain Dragon King begitu menakutkan. Itu hanya 2 keterampilan jiwa awalnya, namun keduanya semua serangan jarak jauh dari segala arah. Selain itu, kekuatan serangan membuat seluruh penonton kaget. Star Luo Emperor Dai Tianling tidak terkecuali. Selama ini, dia sadar bahwa Long Yue sangat kuat, tetapi dia tidak pernah tahu berapa banyak. Tinggalkan fakta bahwa dia adalah jiwa kaisar berusia 20 tahun, hanya apa jiwanya bela diri. Sungguh luar biasa untuk bersaksi. Wajah Enchi tersenyum tipis. Senyum di wajahnya semakin lebar saat dia berdiri dan menyaksikan Long Yue di panggung kompetisi. Ini adalah murid favoritnya, dan juga murid yang dibimbing sendiri. Jiwa bela diri Mountain Dragon King berkultivasi dengan cepat, tetapi sangat sedikit yang tahu tentang tekanan luar biasa yang diderita Long Yue selama proses kultivasi. Dunia memiliki hukum alamnya. Tentu saja ada harga yang harus dibayar untuk menjadi kuat, sama seperti Golden Dragon King Bloodline Tang Wulin yang mengancam hidupnya setiap saat sambil terus-menerus membuatnya lebih kuat. Jiwa bela diri Mountain Dragon King memiliki beberapa kesamaan. Meskipun itu tidak mampu mengancam hidupnya, Long Yue masih menderita kesakitan luar biasa selama seluruh proses kultivasi. Raja Naga Gunung mengorbankan tubuhnya untuk berubah menjadi gunung, sungai, dan benua. Arah kultivasinya adalah tubuhnya sendiri. Tubuhnya pertama-tama harus menahan kekuatan yang luar biasa, hanya kemudian dia benar-benar bisa memamerkan kekuatan Raja Naga Gunung. Oleh karena itu, setiap kali tubuh Long Yue diangkat dan memperoleh cincin jiwa baru, itu adalah cobaan spiritual dan fisik yang mengerikan baginya. Long Yue sangat ditentukan. Dia telah mendorong pengalaman itu berulang kali. Sumber daya Monster Academy selalu mendukungnya dalam hal ini. Dia telah mengkonsumsi sejumlah besar harta surga dan bumi, sehingga tubuhnya dapat mencapai level seperti sekarang. Babak 647, kehilangan Yue Zhengyu. Namun, Enchi khawatir tentang Long Yue yang merupakan kebalikan dari dirinya selama masa-masa awalnya. Sulit baginya untuk berkultivasi pada awalnya, tetapi menjadi lebih mudah saat ia berkembang. Kecepatan kultivasinya hanya melambat ketika dia berada di peringkat 95. Long Yue berbeda, kecepatan kultivasinya cepat pada awalnya karena ia secara inheren dipenuhi dengan kekuatan jiwa. Kekuatannya membuat lompatan signifikan setiap ketinggian sesudahnya. Seiring berjalannya waktu, kecepatan kultivasi Long Yue mulai menurun secara substansial setelah basis kultivasinya dinaikkan menjadi 6 cincin jiwa. Itu adalah cobaan yang mengerikan baginya setiap kali kekuatan jiwanya naik 1 peringkat.
Dia harus menahan banyak rasa sakit dan penderitaan. Karena alasan itu, Long Yue dipanggil Matman Long. Tidak peduli seberapa kuat tekadnya selama proses kultivasi, kepribadiannya terpengaruh karena siksaan terus-menerus yang keras yang dia alami. Jika bukan karena tekad Long Yue yang ditentukan, dia akan menjadi gila. Enci sedang mencari segala macam cara untuk membantu Long Yue terus meningkat. Dia akan menghadapi masalah ketika Long Yue terus mengangkat melampaui 7 cincin jiwa. Bahkan wilayah surgawi ini, Douluo tidak memiliki keyakinan absolut dalam membantu muridnya untuk terus berkultivasi setelah 7 cincin jiwa. Begitu Long Yue mengalami gangguan spiritual, ia akan mengalami gangguan fisik juga. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk menjadi kuat. Salah satu alasan mengapa Enci menuju ke Douluo kontinen adalah demi Long Yue. Dia telah membaca dari beberapa catatan kuno bahwa ada beberapa harta surga dan bumi yang spesial di Douluo kontinen yang dapat membantu untuk kultivasi Long Yue di masa depan. Di panggung kompetisi, Yue Zhengyu merasakan sakit yang hebat seolah seluruh tubuhnya hampir hancur. Seluruh tubuhnya termasuk tulang dan meridiannya berada dalam rasa sakit yang luar biasa. Dia tampaknya tidak bertarung melawan seorang guru jiwa, tetapi seluruh alam. Ini benar-benar menakutkan. Long Yue memiliki kemampuan untuk membuatnya menghilang tanpa jejak. Sosok raksasa yang mendominasi seluruh dunia muncul diam-diam di depan Yue Zhengyu. Demi Tang Sekte, mengakui kekalahanmu, Long Yue berbicara dengan muram. Senyum di wajahnya telah menghilang, dan sebagai gantinya, rasa haus akan darah semakin kuat secara bertahap. Biasanya, dia menjaga emosinya terkendali, tetapi emosinya yang tertekan menjadi tak terkendali setiap kali dia menggunakan kekuatan jiwanya. Sama seperti jiwanya Mountain Dragon King. Raja Naga Gunung adalah salah satu dari 9 Raja Naga Agung. Silsilahnya berkubang dalam kesedihan sementara keturunan 8 naga raja lainnya memiliki kehidupan yang mudah. Apakah Dewa Naga telah menganugerahkan kehormatan kepadanya? Akankah dia puas? Kejadian bencana alam yang sesekali terjadi adalah Mountain Dragon King melampiaskan emosinya. Di mana klan naga ada, akan ada kehadiran Raja Naga Gunung. Bencana alam akan mengikuti. Dengan demikian, itu adalah bencana besar ketika Raja Naga Gunung memberontak. Yue Zhengyu menggertakkan giginya saat dia mengendalikan sayapnya dengan susah payah. Dia menatap Long Yue, aku belum akan mengakui kekalahan. Cahaya keemasan di tubuhnya sudah jauh lebih redup dibandingkan dengan sebelumnya. Ini adalah penindasan yang disebabkan oleh perbedaan kekuatan mereka di antara dua kekuatan yang sangat kuat. Bagaimana dia bisa mengakui kekalahannya dengan mudah sebagai murid Akademi Shrek? Oh, ya, jadilah itu. Mendengar suara gemuruh yang dalam, Long Yue mengayunkan tinjunya ke depan saat dia memukul langsung ke dada Yue Zhengyu. Tingginya 5 meter, jadi, secara proporsional tinjunya sebesar wastafel. Kekuatannya yang fenomenal menekan udara yang terkompresi hingga terbakar secara spontan. Yue Zhengyu memegang pedang suci dengan tangannya. Api kudus membakar tubuhnya sekali lagi saat pedang suci itu menusuk dengan sekuat tenaga. Boom, tubuhnya menabrak perisai pelindung di kejauhan. Ekspresi keliaran melintas melewati mata Long Yue tetapi segera menghilang. Kaki kirinya mengambil langkah maju seolah-olah dia akan melakukan sesuatu. Rupanya, dia berusaha keras mengendalikan dirinya. Dia berbicara dengan dingin, Tang Wulin mematahkan 8 tulang rusuk Hua Lantang, jadi aku akan membalas budi hari ini. Itu saja, dia berbalik dan berjalan menuju sisi lain arena. Di arena, semua gunung dan sungai berangsur-angsur menyusut, sungai berubah menjadi aliran, lalu menghilang dengan diam-diam. Pada saat yang sama, ia terus menyusut. Permukaan arena itu halus, sepertinya tidak ada yang terjadi. Tubuh Yue Zhengyu meluncur perlahan dari perisai pelindung. Visinya menjadi gelap dan dia kehilangan kesadaran. Penonton ternganga melihat jiwa bela diri Long Yue. Apa yang mereka saksikan mengejutkan mereka hingga mereka hampir kehilangan kemampuan untuk berbicara. Demikian pula, siswa Monster Academy berdiri saling memandang di ruang tunggu. Penampilan mereka juga dipenuhi dengan kejutan. Mereka sadar bahwa 7 dari mereka dari Eight Heavenly Kings tidak bisa dibandingkan dengan Long Yue sendiri. Mereka malu dan merasa tidak layak ketika mereka tidak bisa menandingi kekuatan luar biasa Long Yue. Perbedaan itu terlalu besar bagi siapapun untuk membayangkan. Itu Long Yue tiada taranya juga dikenal sebagai Raja Naga Gunung Long Yue. Pertandingan berakhir, pemenang dan yang kalah ditentukan.
Anggota regu dan personel perawatan medis Akademi Shrek bergegas ke panggung secara bersamaan. Seperti yang Long Yue katakan, Yue Zhengyu memiliki 8 tulang rusuk yang patah. Dia terluka serius, tetapi untungnya itu tidak mengancam jiwa. Jelas, ia tidak bisa berpartisipasi dalam dua-dua pertandingan berikut. Gu Yue masih bisa menjadi penggantinya di pertandingan grup, tapi jelas bukan untuk pertandingan 2 lawan 2. Tang Wulin mengakhiri tamasya Hua Lantang dan Ye Zi, sementara Long Yue mengakhiri Yue Zhengyu dan Su Xiaoyan. Itu adalah mata ganti mata. Suara gembira seperti gelombang pasang bergema di seluruh Star Luo Coliseum. Fanger menelan ludah dengan susah payah saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak bisa menganalisis bagian selanjutnya dari pertandingan ini. Raja Naga benar-benar layak mendapat gelarnya Raja Naga. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan jiwa bela diri Long Yue dan kontrolnya atas gunung dan sungai. Peristiwa ini menggambarkan kekuatan Long Yue yang sudah melampaui tingkat kekuatan seorang guru jiwa. Dai Tianling memberi Long Yue tepuk tangan meriah. Sebagai kaisar, hatinya dipenuhi dengan kekaguman. Monster Academy akan memiliki prospek yang cerah di masa depan dengan bakat luar biasa. Lebih penting lagi, Long Yue dan Dai Yuyan memiliki hubungan yang baik. Seorang raja harus selalu mendapat dukungan dari pembangkit tenaga listrik kelas atas, hanya dengan begitu ia dapat menegakkan hukum dan ketertiban di kerajaannya. Dia telah merebut tahta dengan dukungan gurunya. Guru, terima kasih atas kontribusimu dalam menumbuhkan bakat luar biasa untuk kekaisaran. Aku telah memutuskan untuk meningkatkan sumber daya Monster Academy sebesar 10% untuk membantumu dalam menumbuhkan lebih banyak guru jiwa muda di masa depan. Enci adalah satu-satunya orang yang tidak berdiri. Dia masih duduk dan dia tersenyum. Terima kasih, Yang Mulia. Sorak-sore itu terasa seperti ejekan bagi kontingen Shrek Academy. Tang Wulin membantu Yue Zhengyu naik karena dia lumpuh oleh tulang rusuknya yang patah. Xie berdiri di samping Yue Zhengyu. Dia mengepalkan tinjunya dengan marah. Ye Xinglan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah penonton yang panik. Dia menatap mereka dengan mata dingin. Yuanen Yehui mengerutkan bibirnya dengan erat. Senyum yang baik dari Su Lizhi telah menghilang dan digantikan oleh ekspresi suram. Mereka tidak hanya menghadapi lawan di kompetisi elit-elit muda Master Jiwa tingkat tinggi muda, tetapi juga menghadapi seluruh kekaisaran Luo Bintang pada saat yang sama. Waktu, iklim, kondisi geografis dan manusia tidak ada di pihak mereka. Mereka mendengarkan setiap sorakan, ejekan, dan hinaan di panggung kompetisi. Apa yang terjadi juga menyerang jiwa mereka. Di kotak audiensi, jangan pergi. Penatuakai meraih bahu Wu Zhangkong. Wu Zhangkong sangat marah. Mereka membutuhkanku sekarang. Penatuakai tersenyum. Logam yang bagus harus benar-benar marah dan dibentuk kembali. Manusia itu sama saja. Ini adalah pelatihan terbaik bagi mereka. Kita harus percaya pada resistensi mereka terhadap tekanan. Jika mereka tidak layu dalam keheningan, maka mereka akan tentu meledak dari keheningan. Pikirkan tentang ini, akankah mereka menghadapi situasi seperti itu jika kita berada di Douluo benua? Apakah mereka akan menghadapi cobaan seperti itu di sana? Petik 2, Bab 648, Keputusan Ye Xinglan. Wu Zhangkong tertegun sejenak. Dia merasakan darah memompa tak menentu di hatinya. Dia berharap bisa mengambil tempat Yue Zhengyu untuk bertarung dengan gagah berani melawan Long Yue yang memiliki jiwa bela diri Mountain Dragon King sehingga dia bisa mengalami apa yang dialami muridnya. Namun, lawan mereka telah melakukan perlawanan yang tidak lain dari keajaiban. Suara Wu Zhangkong tidak lagi sedingin es, tetapi membawa nada penyesalan yang mendalam. Penatuakai berbicara dengan kasar, apa itu mukjizat? Sebuah mukjizat adalah konversi dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kegagalan tidak membatu, bagian yang membatu adalah kekecewaan. Saya melihat kemarahan, dan saya melihat penghinaan di mata mereka, tetapi apa yang saya lakukan adalah kekecewaan. Dengan demikian, tidak perlu bagi Anda untuk mengangkat moral mereka. Mereka tidak membutuhkan penghiburan Anda. Apa yang mereka butuhkan adalah terobosan untuk mencapai potensi yang lebih tinggi dan melampiaskan frustrasi di hati mereka. Ini adalah waktu dan kesempatan ideal bagi mereka untuk tumbuh. Kita hanya perlu memastikan bahwa mereka tidak melakukan apapun untuk mengancam hidup mereka sendiri selama proses pertumbuhan mereka. Petik 2, Penatuakai, kamu terlalu kejam. Wu Zhangkong berbicara melalui giginya yang terkatup. Penatuakai berbicara dengan murung. Saya selalu tampil sebagai orang jahat.
Akan selalu ada orang jahat, bukan? Anda seperti ini karena Zuo si tua terlalu baik kepada Anda pada awalnya, maka gangguan itu terjadi sesudahnya. Mungkinkah Anda berharap apa yang terjadi pada Anda akan terjadi pada siswa Anda? Petik 2. Zhangkong gemetar ketakutan. Kemarahan di wajahnya mereda saat dia menundukkan kepalanya. Adegan-adegan dari masa lalu menyapu pikirannya dengan cepat. Dia pernah membuat pilihan untuk berkompromi, tetapi dia tidak bersiap untuk penderitaan. Jika dia mempertaruhkan hidupnya, Binger akan tetap bersamanya. Itu karena momen pengecutnya, ia terus membuat kesalahan yang akhirnya berakhir dengan tragedi. Para remaja itu menghadapi lebih dari sekadar kompetisi. Mereka menghadapi persidangan berat dari tekad mereka. Mereka hanya bisa bergantung pada diri mereka sendiri untuk memutuskan seberapa jauh mereka bisa melangkah. Tang Wulin berada di garis depan dengan Yue Zhengyu di tangannya, sementara rekan-rekannya mengikuti di belakang saat mereka berjalan keluar dari arena. Penyelenggara kompetisi mengirimkan pasukan tentara untuk melindungi mereka sepanjang perjalanan kembali ke hotel. Sepanjang perjalanan ke hotel, Tang Wulin dan rekan-rekannya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang diam, itu diam seperti kuburan. Mereka mengirim Yue Zhengyu kembali ke kamar. Xie mengajukan diri untuk merawat Yue Zhengyu. Meskipun sering tif, mata Xie merah karena kesedihan. Kapten, semua orang memandang ke arah Tang Wulin bersamaan saat mereka berjalan di sepanjang koridor hotel. Tang Wulin mengangkat kepalanya perlahan dan berbicara dengan suara tenang, apakah kalian semua takut? Takut pada pantatku, Xie meraung marah. Tang Wulin melanjutkan, Zhengyu telah mencurahkan seluruh upayanya. Setidaknya, dia membiarkan kita melihat seberapa kuat lawannya. Mungkin, tidak ada cara bagi kita untuk mengalahkannya. Tapi, kita tidak akan pernah menyerah tanpa berjuang sampai akhir. Petik 2. Mata Ye Xinglan berkilauan. Aku menantikan hari ketika aku bertemu dengannya. Yuanen Yehui menarik napas dalam-dalam. Aku suka lawan seperti ini. Xie mengayunkan lengannya dengan tatapan dingin. Bunuh dia. Su Xiaoyan tidak mengatakan sepatah kata pun tetapi menggigit bibir bawahnya. Gu Yue berbicara dengan murung, kalau begitu, kita semua akan kembali berkultivasi. Kita akan mengandalkan kekuatan bawaan kita untuk membuat penonton kehilangan kata-kata. Tatapan Tang Wulin terbakar dengan keinginan bertarung. Kita akan selalu berdiri teguh bagaimanapun caranya. Kehilangan Yue Zhengyu tidak membuat mereka kehilangan moral mereka. Yue Zhengyu tidak mengakui kekalahan sepanjang pertarungan. Dia bertarung sampai detik terakhir. Meskipun dia kalah dalam pertandingan, dia tidak kehilangan semangatnya. Jiwa bela diri Mountain Dragon King mungkin telah menakuti penonton, tapi itu pasti membangkitkan semangat juang Akademi Shrek. Hanya lawan seperti itu yang mampu menyatukan dan memotivasi mereka untuk berkultivasi terus-menerus dan meningkatkan kemampuan mereka. Itu adalah kemenangan yang menekan seluruh adegan, tampilan teror jiwa bela diri Mountain Dragon King yang memicu sentimen bintang Luo City. Raksasa media Star Luo Empire saling bersaing dalam melaporkan acara tersebut. Semua pandangan politik negatif diredam dan Monster Academy langsung ditopang. Jiwa bela diri Gunung Naga Raja Long Yue tidak dianggap sebagai jiwa binatang buas, tetapi itu adalah jiwa bela diri tipe teritori. Segala macam ahli di dunia Master Jiwa Bintang benua-benua melakukan penilaian yang berjudul Long Yue sebagai bakat luar biasa langka. Dia telah diangkat ke puncak dan diakui sebagai pembangkit tenaga listrik dengan kemungkinan tertinggi untuk mencapai ketuhanan. Lagi pula, usianya baru 20 tahun. Bang! Tang Wulin sedang berkultivasi di kamarnya ketika tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Dia sedikit mengernyit, berdiri, dan membuka pintu. Xinglan! Tang Wulin heran melihat Ye Xinglan berdiri di luar pintu. Ye Xinglan juga tidak sopan saat dia melangkah ke kamarnya. Kapten, saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Anda, Ye Xinglan berbicara dengan suara rendah. Tang Wulin mengangguk. Lanjutkan. Petik 2. Ye Xinglan berkata, saya sudah berdiskusi dengan Lizzie dan kami telah memutuskan untuk kehilangan pertandingan 2 lawan 2 berikut. Saya juga akan membatalkan pertandingan 1 lawan 1. Hah? Kenapa? Tang Wulin bertanya dengan heran. Ye Xinglan menjawab, saya telah memutuskan untuk mencurahkan seluruh upaya saya untuk memproduksi baju perang. Saya tidak tahu berapa banyak yang bisa saya hasilkan selama periode ini, tapi saya akan memproduksinya secara khusus untuk Anda. Saya akan menghasilkan sebanyak mungkin yang saya bisa untuk meningkatkan kekuatan Anda. Petik 2. Tang Wulin berbicara dengan cemas, bagaimana Anda akan melakukan itu?
Xinglan, kekuatan pribadi Anda. Ye Xinglan mengangkat tangannya untuk menghentikannya dari melanjutkan. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tahu apa yang ingin kamu katakan, tapi tolong dengarkan aku dulu. Ya, aku percaya diri, tetapi kamu juga melihat pertempuran antara Yue Zhengyu dan Long Yue hari ini. Meskipun kami menolak untuk mengakuinya, kita tidak berada pada level yang sama dengan Long Yue. Aku belum pernah sedih sebelumnya, tapi aku tidak akan dibutakan oleh kesombongan. Aku memiliki sebagian besar baju perang, jadi kekuatanku secara keseluruhan adalah tidak lebih lemah dari kamu. Tapi, situasimu berbeda dari milikku. Garis keturunanmu secara inheren menekan terhadap jiwa-jiwa bela diri tipe naga. Aku tidak bisa memastikan apakah kamu mampu menekan jiwa bela dirinya, tapi ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Masih ada waktu dari sekarang hingga pertandingan berikutnya. Saya akan membantu Anda untuk menempa beberapa baju perang dengan bantuan Sulisi. Kita harus dapat menyelesaikan beberapa potong lagi yang akan meningkatkan kekuatan Anda secara keseluruhan. Hanya kemudian kita memiliki kesempatan, ketika kamu bertarung melawannya. Petik 2. Saat ini, peningkatanmu jelas bagi semua orang terutama evolusi kedua jiwa bela dirimu. Kaulah yang memiliki kemungkinan tertinggi di antara kita untuk menciptakan keajaiban. Daripada membiarkan semua orang untuk bertarung secara membabi buta, mengapa kita tidak fokus pada apa yang bisa disumbangkan semua orang kepada Anda? Baru saat itulah kami memiliki peluang. Petik 2. Tang Wulin diam. Meskipun dia menolak untuk mengakuinya, dia setuju dengan penilaian Ye Xinglan tentang Long Yue. Memang benar bahwa mereka tidak setingkat Long Yue. Akan sulit untuk mengalahkannya bahkan jika mereka semua memiliki peringkat yang sama. Selain itu, dia memiliki 2 cincin jiwa lebih dari mereka semua. Mereka hanya menyaksikan permukaan kekuatan Long Yue selama pertempuran dengan Yue Zhengyu. Kontingen Shrek Academy belum melihat sejauh mana kekuatan Long Yue. Tidak ada seorang pun dari Shrek Academy yang dapat bertahan melawan lawan yang sangat kuat dalam pertandingan 1 lawan 1. Xinglan benar, suara Gu Yue bergema. Tang Wulin lupa menutup pintu, jadi dia berjalan langsung ke kamar dan menutup pintu di belakangnya. Ye Xinglan memandang ke arah Gu Yue dan mengangguk. Gu Yue berjalan ke sisi Ye Xinglan dan memandang Tang Wulin. Dia berbicara dengan sadar, kamu bertanya padaku tentang garis keturunan Golden Dragon King dan keturunan relatif Long Dragon's Mountain Dragon King hari ini, bukan? Jadi, aku akan memberitahumu sekarang. Sebenarnya, bagian terpenting yang menentukan apakah pengorbanan Xinglan layak atau tidak adalah kemampuanmu untuk menekan garis keturunan tipe bela diri tipe naga lainnya. Apakah penekanan garis keturunanmu efektif pada Long Yue? Tang Wulin mengangguk. Itu benar. Hanya ada jiwa bela dirinya yang mampu melakukan sejumlah penindasan terhadap Long Yue. Oleh karena itu, upaya mereka dalam membudidayakan akan bermakna. Jika tidak, itu akan sia-sia. Gu Yue terus berbicara, Raja Naga Gunung memegang posisi luhur di klan naga. Tapi, apakah Anda tahu tentang asal-usul Raja Naga Emas? Awalnya Raja Naga Emas tidak ada di klan naga. Dewa Naga ada di puncak klan naga. Dewa Naga lahir selama penciptaan dunia. Dia adalah dewa yang paling kuno, pencetus semua dewa tipe binatang. Dewa naga itu sombong secara alami. Setelah manusia menciptakan alam surgawi, ia memasuki alam surgawi juga. Ia mengandalkan kekuatannya untuk memerintah atas binatang surgawi di alam surgawi. 9 putra dewa naga yang juga 9 raja naga besar turun ke semua planet sehingga mereka bisa mewariskan warisan. Mereka adalah keturunan langsung dewa naga dan juga naga nyata. Petik 2. Bab 649, Legenda Dewa Naga. Menurut catatan kuno Pagoda Roh, ada peristiwa penting yang terjadi di alam surgawi yang memanggil Dewa Naga. Peristiwa itu hampir menghancurkan seluruh alam surgawi. Yang disebut ketuhanan sebenarnya adalah sublimasi setelah kekuatan hidup seseorang telah mencapai tingkat tertentu. Bahkan, definisi dewa pada awalnya berasal dari definisi umat manusia. Dengan demikian, puncak keberadaan, untuk manusia dari planet, membentuk alam surgawi. Mereka juga menemukan serangkaian sistem hierarkis di alam surgawi. Siapapun yang telah berkultivasi ke tingkat itu, baik manusia atau binatang buas, dapat naik ke alam surgawi selama seseorang dapat mengatasi rintangan terakhir. Selain itu, seseorang akan ditugaskan ke peringkat yang berbeda sesuai dengan potensi dan kekuatannya. Petik 2. Legenda mengatakan bahwa ada 5 raja dewa besar di alam surgawi.
Mereka membentuk Dewan Alam Surgawi dan merupakan penguasa di mana mereka mengawasi dunia di bawah mereka. Karena alam surgawi diciptakan oleh manusia-manusia berpangkat tinggi ini manusia-manusia ketuhanan menganggap diri mereka lebih unggul daripada yang lain. Pada mulanya, semuanya baik-baik saja. Dengan berlalunya waktu, sebuah ideologi bahwa binatang-binatang itu seharusnya melayani manusia, memegangnya, dan manusia akhirnya memperbudak binatang buas. Petik 2. Manusia ketuhanan manusia lebih kuat. Mereka mengendalikan pusat alam surgawi dengan 5 raja dewa. Kekuatan mereka jauh melebihi binatang ketuhanan, sehingga binatang ketuhanan harus menanggung penganiayaan. Suatu hari, seekor binatang ketuhanan mengalami perlakuan tidak adil di mana itu sedang diburu. Setelah mengetahui penganiayaan salah satu dari mereka sendiri, binatang surgawi marah. 5 raja dewa besar berurusan dengan petugas surgawi yang memperlakukan hewan dewa, tetapi mereka tidak bisa menenangkan kemarahan dewa. Karena marah, Dewa Naga mengusulkan untuk memimpin makhluk surgawi untuk meninggalkan alam surgawi dan membangun alam surgawi lain yang hanya akan menjadi milik mereka. Dewan alam surgawi yang dikendalikan oleh 5 raja dewa besar tidak akan pernah menyetujui itu. Dengan demikian, konflik besar meletus. Namun, Dewa Naga menahan diri dan memilih untuk berkompromi. Tidak lama setelah itu, ketika dia merasa bahwa dia sudah dipersiapkan dengan baik, dia memimpin para hewan suci untuk memulai perang. Petik 2. Tang Wulin dan Ye Xinglan mendengarkan dengan tak percaya saat Gu Yue melanjutkan ceritanya. Jika cerita Gu Yue benar, lalu dari mana informasi mengenai alam surgawi dari pagoda roh berasal? Itu tak terbayangkan. Sudah bertahun-tahun sejak manusia manapun memasuki alam surgawi. Oleh karena itu, alam surgawi hanya legenda di benua Dou Luo, benua bintang Luo, dan benua surga Dou. Namun demikian, deskripsi jelas Gu Yue tampaknya telah membawa mereka ke dunia itu. Perang itu berlangsung lama di alam surgawi. Itu membawa malapetaka yang tidak menguntungkan ke alam surgawi. Lebih dari sepertiga umat manusia adalah korban dalam perang. Itu adalah serangan terberat yang mereka derita sejak penciptaan surgawi. Namun, pada akhirnya, binatang surgawi kalah perang. Dewan alam surgawi terlalu kuat. Dewa Naga dipecah menjadi 2 oleh Dewa Xiu Luo dari 5 raja dewa besar. Petik 2. Gu Yue tiba-tiba berhenti bicara. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Tang Wulin. Tatapannya terbakar saat dia berkata, Dewa Naga adalah dewa tingkat tinggi, jadi dia abadi. Bahkan Dewa Raja tidak mampu membunuhnya. Kekuatan asalnya berasal dari energi kekacauan ketika dia menciptakan dunia. Meskipun dia terpecah menjadi 2, dia tidak mati. Itu mungkin baginya untuk meregenerasi dirinya sendiri. 2 bagian tubuhnya berubah menjadi 2 naga raksasa. Salah satu naga raksasa memiliki sisik emas berbentuk berlian di tubuhnya dan mewarisi Dewa Naga kekuatan bersama dengan serangan dan pertahanan tubuh asli. Dengan demikian lahirlah Raja Naga Emas. Petik 2. Tubuh Tang Wulin bergetar dan ekspresinya berubah menjadi kaget. Apa? Gu Yue melanjutkan ceritanya. Bagian lainnya berubah menjadi Raja Naga Perak. Garis darah yang dimiliki tubuhmu adalah bentuk paling murni dari garis keturunan Raja Naga Emas. Raja Naga Gunung adalah keturunan Raja Naga. Jadi, tidak peduli seberapa kuat Raja Naga Gunung, itu tidak bisa dibandingkan dengan garis keturunanmu yang awalnya merupakan bagian dari Raja Dewa. Apakah kamu mengerti sekarang? Petik 2. Tang Wulin mengerti penjelasan Gu Yue. Dia tidak pernah menyangka bahwa garis keturunan di tubuhnya sebenarnya sekuat itu. Itu adalah setengah dari Dewa Naga, dan itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Jadi apa yang terjadi setelah itu? Apa yang terjadi pada Raja Naga dan binatang surgawi di alam surgawi? Ye Xinglan bertanya. Mata Gu Yue tampak aneh. Manusia-manusia ketuhanan membuang sepenuhnya hewan-hewan surgawi dari alam surgawi. Tidak ada yang tahu tentang keberadaan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Sejak saat itu, tidak ada binatang-binatang keilahian di alam surgawi. Setiap binatang buas yang memenuhi syarat dalam naik ke alam surgawi ditekan di dunia di bawah dan dianggap tidak mampu menyublim ke tingkat yang lebih tinggi. Petik 2. Ini tirani. Ye Xinglan mengerutkan kening. Dinginnya merembes keluar dari sudut bibir Gu Yue. Ini adalah naluri alami manusia. Bukankah manusia yang menciptakan ideologi membagi dunia menjadi kita dan mereka? Ye Xinglan menatap Gu Yue dengan heran. Kamu terdengar seperti bukan manusia. Gu Yue tertegun sejenak. Jangan bicara tentang ini lagi.
Aku di sini untuk memberitahu kalian semua tentang mitos ini di catatan kuno. Garis keturunan di tubuh Tang Wulin harus menjadi bentuk paling murni dari garis keturunan Raja Naga Emas. Jadi, dia tentu saja lebih tinggi tingkat daripada Raja Naga Gunung. Hanya saja Tang Wulin belum menguasai kontrol atas kekuatan garis keturunannya saat ini. Dia juga harus memiliki efek yang sama ketika datang ke penindasan atribut. Jadi, jika kita mempertimbangkan siapapun di antara kita yang memiliki kesempatan dalam mengalahkan jiwa bela diri Gunung Naga Raja Long Yue, maka itu hanya bisa menjadi Wulin. Oleh karena itu, aku setuju dengan saran Ye Xinglan untuk menempa baju perang untuk Wulin dengan kecepatan penuh untuk meningkatkan kekuatannya. Petik 2. Tang Wulin menatap Gu Yue, lalu dia menatap Ye Xinglan lagi. Alisnya dirajut bersama sementara ekspresinya tampak aneh. Rasanya seolah ada sesuatu yang terungkap dalam benaknya. Kata-kata Gu Yue sepertinya membuatnya mengingat sesuatu dengan jelas, namun dia tidak bisa memahami pikiran ingatannya. Ye Xinglan menjawab, "Baiklah, itu sudah beres. Aku akan pergi." Gu Yue berbicara ketika dia menatap Ye Xinglan yang sudah pergi, "Aku juga akan pergi." Tang Wulin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arahnya. "Gu Yue, apakah kamu benar-benar menemukan informasi mengenai Raja Naga Emas dan Raja Naga Gunung di Pagoda Roh? Apa yang sebenarnya kamu lakukan di rumah?" Gu Yue tersenyum acuh tak acuh. "Apakah kamu lupa, jiwa bela diri saya adalah naga 7 warna. Saya tidak selesai menjelaskan ketika kami bersama Xinglan sebelumnya. Raja Naga Emas mewarisi kekuatan dan kemampuan Dewa Naga, sementara Raja Naga Perak mewarisi unsur Naga Dewa kemampuan kontrol. Kami berasal dari garis keturunan naga berwarna 7 dan kami memiliki sebagian garis keturunan Raja Naga Perak." Anda tebak benar, informasi ini bukan dari Pagoda Roh, tetapi itu adalah rahasia keluarga kami. Petik 2. Tang Wulin memicingkan matanya, tatapannya menyala saat dia memandangnya. "Jadi kamu mengatakan bahwa kamu baik padaku karena garis keturunan saya terkait dengan milikmu." Gu Yue tertegun sejenak, ekspresinya berubah dingin. "Bisa dibilang begitu." Petik 2. Tatapan Tang Wulin membeku. Benarkah itu? Hati Gu Yue merasakan sakit yang tajam tanpa alasan saat dia menatap mata jernihnya. Dia mengangguk dengan paksa. "Iya, itu benar. Aku mengerti sekarang." Tang Wulin mencerminkan anggukannya dengan serius. Gu Yue ingin bertanya, "Apa yang kamu mengerti?" Tapi, dia tidak mengatakan apa-apa saat dia berjalan ke pintu dan menariknya. "Gu Yue," suara Tang Wulin bergema dari punggungnya. Gu Yue berhenti tiba-tiba dengan punggung menghadap Tang Wulin. "Apa itu?" Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya. "Jadi, jika kamu mendekatiku di awal karena garis keturunanku, bagaimana sekarang? Apakah kamu masih merasakan hal yang sama sekarang?" Tubuh Gu Yue sedikit menegang. "Iya nih." Dia membuka pintu dan berjalan keluar. Tang Wulin dalam keadaan linglung ketika dia melihat pintu dengan mata kosong dan mendengarkan suara pintu itu menutup. Rasanya hampir seperti pintu besar di dalam hatinya tertutup juga. Bab 650, Pertandingan Round Robin. Kompetisi elit Master Jiwa Muda peringkat tinggi kontinental berlanjut. Kompetisi menjadi lebih menarik ketika memasuki babak Round Robin. Semakin banyak pembangkit tenaga listrik bertarung satu sama lain. Ada perkelahian yang lebih menarik dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya. Pertandingan konfrontasi antara Monster Academy dan Shrek Academy menjadi topik pembicaraan favorit publik. Mayoritas masyarakat mengabaikan perbedaan usia antara kedua kelompok. Mereka hanya menyadari bahwa kekuatan Long Yue tak tertandingi bahkan dengan Shrek Academy dipertimbangkan. Realitas sepertinya membuktikan maksudnya. Ye Xinglan dari Shrek Academy memilih untuk meninggalkan pertandingan 1 lawan 1 dan 2 lawan 2. Dia hanya muncul kemudian di pertandingan grup round robin. Hanya ada 3 orang yang tersisa dalam pertandingan 1 lawan 1 dari Shrek Academy. Mereka adalah Tang Wulin, Xie Xie, dan Yuanen Yehui. Hanya ada 2 kontestan yang tersisa dari 4 awal dalam pertandingan 2-2 karena Yue Zhengyu yang terluka parah dan Ye Xinglan yang menarik diri dari kompetisi. Untungnya, pertandingan round robin berikut mudah bagi mereka. Mereka tidak bertemu dengan musuh yang kuat. Monster Academy, di sisi lain, diwakili oleh Dai Yuyan, Dai Yuner, dan 2 kontestan lainnya dalam pertandingan 1 lawan 1 selain Long Yue. 5 dari mereka maju tanpa hambatan di pertandingan round robin. 10 hari kemudian, pertandingan round robin berakhir.
Semua kontestan yang tersisa dari Monster Academy dan Shrek Academy memasuki final. Pertandingan eliminasi akan segera dimulai. Setiap kemenangan dan kekalahan akan memengaruhi peringkat akhir semua kelompok yang berpartisipasi. Tidak ada jalan untuk kembali dalam putaran eliminasi tunggal. Semua orang yang berpartisipasi di putaran final merasakan tekanan yang luar biasa. Pertandingan individu akan menentukan 64 final, sedangkan pertandingan dua-dua akan menentukan 32 final. Hanya akan ada 16 tim yang memasuki tahap akhir pertandingan grup. Akhirnya, hanya akan ada satu juara di akhir kompetisi. Babak penyisihan berbeda dari pertandingan sebelumnya. Babak penyisihan tidak akan dilakukan secara bergantian, tetapi pertandingan satu-satu akan dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan juara. Setelah itu, pertandingan 2 lawan 2 akan dimulai, diikuti oleh pertandingan grup terakhir. Pengaturan seperti itu dibuat karena banyak kontestan yang kuat berpartisipasi dalam sejumlah pertandingan. Selain itu, pengaturannya adalah untuk memastikan kompetisi dilakukan secara adil sambil memungkinkan para kontestan untuk menampilkan kekuatan utama mereka dalam kompetisi. 64 pertandingan terakhir dilakukan dengan menggambar banyak. Masing-masing kontestan tim terkuat akan menjadi unggulan teratas untuk diberi prioritas untuk menggambar banyak di babak pertama. Tang Wulin bukan yang teratas dalam timnya karena dia mengundurkan diri dari pertandingan antara dia dan Dai Yuyan. Dia telah mengamankan tempat untuk bersaing nanti. Eksploitasinya membuat penghuni Star Luo Empire mengejek pasukan Shrek bahkan lebih. Namun, Tang Wulin tetap tidak terbebani olehnya. Dia masih bertekad seperti biasa. Malam datang, di Grand Star Luo Hotel. Tahap akhir dari kompetisi dimulai besok. Daftar nama telah diterbitkan. Semua orang harus mencurahkan upaya mereka untuk kompetisi. Pada saat yang sama, Anda juga harus menjaga keselamatan Anda. Tang Wulin berbicara kepada Yuanen Yehui dan Xie Xie. Gu Yue, Su Xiaoyan, dan Yue Zhengyu juga ada di ruangan itu. Sementara itu, Su Lizhi membantu Ye Xinglan dalam memproduksi baju perang. Yue Zhengyu sudah pulih, namun, patah tulangnya membutuhkan waktu lebih lama untuk sepenuhnya pulih. Dia telah melewatkan pertandingan 2 lawan 2, tetapi dia masih bisa bersaing di tahap akhir pertandingan grup nanti. Emosi Yue Zhengyu tampaknya telah berubah setelah pertempuran dengan Long Yue. Dia tidak depresi tetapi dia tampak lebih dalam. Tang Wulin sedang duduk dan tampak tenang dengan esensinya ditarik. Dia memancarkan sensasi yang kokoh dan agung. Dia berperilaku lebih seperti seorang kapten mengikuti peningkatan kekuatannya. Xie Xie telah melihat daftar nama sebelumnya. Sayang sekali kita tidak bertarung melawan siswa Monster Academy, kalau tidak aku akan membunuh mereka. Ada 2 kontestan tipe agility lain yang berpartisipasi dalam pertandingan 1 lawan 1 dari Monster Academy. Xie Xie telah mengantisipasi pertempuran mereka. Tang Wulin menasehati Yuanen. Hati-hati besok, Yuanen Yehui memiliki nasib terburuk dalam menggambar lot untuk putaran pertama final. Dia akan bertarung dengan salah satu master jiwa tipe agility dari Monster Academy. Lawan Tang Wulin sangat baik tetapi hanya master jiwa biasa. Yuanen Yehui menjawab, saya telah mengamati pertarungannya sebelumnya. Saya akan mencurahkan segala upaya saya untuk melawannya. Persaingan akan datang ke tahap akhir. Mereka tidak bisa menghindari pertemuan dengan pesaing mereka dari Monster Academy, jadi sepertinya saat kebenaran mereka akhirnya tiba. Tang Wulin mengumumkan, saya sudah melakukan pengamatan sebelumnya juga. Mari kita bahas taktik-taktik pertempuran kita. Semua orang akan mendapat manfaat dari diskusi bersama. Gu Yue berdiri di samping. Dia tampak sedikit terganggu ketika dia menyaksikan Tang Wulin membantu Yuanen Yehui untuk menganalisis lawan dan menyusun strategi taktik pertempuran Yuanen Yehui dengan sangat serius. Su Xiaoyan menyikut Gu Yue yang berdiri di sisinya. Kakak Yue, apa yang terjadi denganmu baru-baru ini? Kelihatannya kamu sedikit terganggu akhir-akhir ini. Apakah kamu bertengkar dengan kapten? Semua orang sibuk berkultivasi, jadi aku bertaruh kalian berdua bahkan tidak punya waktu untuk bertengkar, bukan? Gu Yue memutar matanya. Perhatikan, inilah saatnya bagi kita untuk membalas terhadap musuh kita yang kuat karena kita memiliki ketidaksukaan yang sama terhadap musuh kita. Su Xiaoyan terkikik. Sebenarnya, kita sudah melakukan dengan sangat baik di tingkat kita. Kompetisi ini menjadi miring. Akademi tidak akan menyalahkan kita jika kita kalah, hanya penilaian kita akan berbeda. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Penatua Kai dan Guru Wu belum muncul sama sekali?
Saya pikir mereka melakukan itu dengan sengaja untuk menguji kita. Petik 2. Gu Yue meliriknya. Kamu memiliki pemahaman yang jelas, bukan? Meski begitu, kita perlu melakukan yang terbaik untuk mencapai kemenangan. Su Xiaoyan cemberut bibirnya dan menjawab, tentu saja. Saya hanya mengatakan bahwa semua orang telah berubah. Zheng Yu telah menjadi introvert setelah dia kehilangan pertandingan. Dia telah berkultivasi setiap hari meskipun mengalami cedera. Dia hampir tidak berbicara. Bahkan, dia tidak lagi kotak obrolan. Kapten telah banyak berubah juga. Dia lebih tenang daripada sebelumnya dan membuat semua orang merasa nyaman. Tetapi, bukankah Anda khawatir untuknya? Dia hampir seperti robot. Saya tidak berpikir itu sehat untuknya. Petik 2. Gu Yue tersenyum tipis. Kau meremehkannya. Ulin selalu menjadi tipe orang yang rebound lebih tinggi ketika tekanannya lebih besar. Ini hanya membuat dia lebih kuat. Dia tidak mungkin terlalu terpengaruh. Su Xiaoyan mengangkat bahu. Bagaimanapun, aku lebih suka kapten yang lebih sentimental. Namun, tidak ada yang bisa kita lakukan saat ini. Kamu harus lebih membantunya. Gu Yue mengangguk dengan lembut. Baiklah, sudah diputuskan. Semua orang pergi dan makan malam. Sudah waktunya untuk makan malam ketika Tang Wulin selesai membantu Yuanen Yehui dalam menilai lawannya. Kapten, bagaimana denganmu? Maukah kamu bergabung dengan kami? Su Xiaoyan bertanya ketika dia melihat Tang Wulin mengambil jaketnya. Aku tidak akan bergabung dengan kalian semua hari ini. Aku akan melakukan sesuatu. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke depan. Su Xiaoyan berbisik pada Gu Yue. Ini aneh. Apakah ada yang lebih penting daripada melewatkan makan? Apakah kapten baik-baik saja? Gu Yue tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi diam-diam mengikuti di belakangnya saat dia berjalan keluar. Tang Wulin memanggil taksi jiwa ketika dia berada di luar Grand Star Luo Hotel. Kamu mau pergi kemana? Sopir taksi bertanya. Markas besar Tang Sekte, jawab Tang Wulin. Baik. Petik 2. Taksi melaju di sepanjang jalan tanpa basa-basi. Langit benar-benar gelap sementara jalanan terang benderang. Mereka yang menghabiskan sepanjang hari sibuk di tempat kerja akhirnya punya waktu untuk diri mereka sendiri. Tang Wulin agak jeda ketika dia melihat keluar dari jendela taksi. Dia cukup menikmati perasaan ini. Itu adalah kebahagiaan untuk tidak disibukkan dengan pikiran dikali. Setidaknya, dia dalam kondisi seperti itu saat ini. Mobil melambat karena terlalu banyak pejalan kaki dan kendaraan di jalan. Mereka berhasil meninggalkan keramaian dan hiruk-pikuk. Mobil mulai menambah kecepatan. Tang Wulin menurunkan kepalanya untuk mengenakan topeng prajurit putihnya, sementara dia mengeluarkan jubahnya secara bersamaan. Markas Tang Sekte itu luar biasa ramai. Orang-orang bergerak dalam aliran tanpa akhir di depan gedung. Tang Wulin turun dari mobil dan mengenakan jubah di punggungnya. Dia mengenakan tudung dan berjalan cepat ke gedung. Kerumunan yang memasuki pintu memandang ke arahnya dengan ekspresi iri tetapi mengagumkan saat melihat pakaiannya. Siapapun yang mengenal Sekte Tang akan mengerti apa yang diwakilkan oleh pakaiannya. Battle Soul Hall adalah inti dari markas Tang Sek. Itu juga yang memiliki kekuatan paling inti di antara Inner Halls 3, dan yang tak kalah penting dari Worship Hall. Meskipun Worship Hall memiliki peringkat tertinggi di antara Inner Halls 3, hampir setiap anggota aula ibadah berasal dari Battle Soul Hall. Seorang prajurit kulit putih mewakili statusnya, terutama bagi para murid dunia di luar. Kecemburuan mereka pada pakaian Tang Wulin tidak bisa disembunyikan.